Halo semua, kembali lagi bersama AA Bray, the young man behind this voice. BTW, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian yang selalu mantengin AA Bray diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, karena pada video kali ini AA Bray akan menghibur hari-hari kelabu kalian dengan membahas sebuah drama yang berjudul Snowdrop, dirilis pada tahun 2021. Drama yang diperankan oleh Jisoo Blackpink dan juga Jung Hae In ini berlatar belakang mengadaptasi kejadian bersejarah di Korea, yaitu gerakan protes massal dengan tujuan memaksa pemerintah otoriter Korea Selatan untuk mengadakan pemilihan yang adil, dan sebagai hasil unjuk rasa yang kebanyakan adalah mahasiswa. Gerakan ini mengarah pada berakhirnya pemerintahan otoriter di Korea Selatan dan pembentukan pemerintahan demokratis di Korea. Dan cerita akan berfokus kepada Lim Soo-ho yang diperankan oleh Jung Hae In, yang merupakan mahasiswa pasca sarjana yang berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi, hingga sebuah kejadian mempertemukan Lim Soo-ho dengan seorang mahasiswi bernama Eun Young-ro yang diperankan oleh Jisoo. Namun terungkap bahwa Lim Soo-ho bukan hanya mahasiswa biasa, melainkan dirinya memiliki latar belakang yang sangat mencurigakan serta berkaitan erat dengan pergolakan politik di Korea. Lim Soo-ho sendiri pada akhirnya menjalin hubungan dengan Young-ro, yang tentunya hubungan tersebut perlahan membuka rahasia besar Lim Soo-ho. Lantas, rahasia besar apa yang dimiliki Lim Soo-ho, dan apakah rahasia itu akan berpengaruh kepada hubungannya dengan Eun Young-ro? Oke lah, daripada kalian gak sabar nunggu sampai nekat ingin mendemo penguasa di Konoha, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Yuk geber Bray. Kisah berlatar pada tahun 1987, di mana kita diperlihatkan sebuah universitas khusus wanita, yang mana universitas tersebut sangat bergengsi, yang diisi oleh para mahasiswi dari kalangan menengah ke atas. Kita lalu diperkenalkan dengan salah satu mahasiswi bernama Eun Young-ro yang terlihat bahagia karena dirinya mendapatkan panggilan telepon dari neneknya. Di kampus itu, Young-ro sendiri memiliki circle alias teman sekamar yang sangat kompak, diantaranya Hae-rong, Jongmin, dan Sol-hee, di mana mereka tengah sedikit menggibah perihal seorang operator telepon sekaligus pengawas para mahasiswa yang bernama Bun-ok, yang terkadang Bun-ok tidak memberitahukan beberapa panggilan untuk mereka, terkhusus kepada Hae-rong si Galing. Di tempat berbeda, kita lalu diperkenalkan dengan para penguasa di Korea, di antaranya yaitu seorang sekretariat jenderal bernama Nam Tae-il dan Eun Chang-soo yang merupakan Direktur Badan Keamanan Nasional Korea, atau lebih tepatnya Menteri Pertahanan, di mana keduanya akan menghadiri rapat dengan presiden. Tetapi kedua petinggi itu sepertinya memiliki persaingan satu sama lain untuk memenangkan kepercayaan dari sang presiden. Hal itu terlihat ketika mereka saling cari muka di hadapan presiden saat menghadiri rapat petinggi negara. Dan alasan mereka melakukan hal tersebut sebab mereka bersaing untuk diusung menjadi calon presiden baru, mengingat masa jabatan presiden yang sekarang akan segera berakhir dan pemilu presiden akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Chang-soo dan Tae-il pun membuat sebuah rencana bersama Pak Presiden untuk membuat sebuah propaganda agar kekuasaan mereka tetap absolut dan tak tergantikan oleh calon dari partai lain, mengingat Tae-il, Chang-soo, dan Pak Presiden masih satu partai, di mana Chang-soo dan Tae-il akan melibatkan pihak Korea Utara untuk menculik seorang ketua umum dari partai oposisi yang akan mencalonkan sebagai presiden, yang bernama Profesor Han, serta memperburuk citra Profesor Han seolah Pak Han menggunakan dana dari Korea Utara untuk kampanye, yang apabila hal itu disebar ke media dan diketahui publik, maka nama baik Pak Han akan merosot dan tak ada publik yang bersimpati kepada Pak Han untuk memilihnya menjadi presiden. Mendengar itu, Pak Presiden pun menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang detektif dari Badan Intelijen Korea yang baru kembali ke Korea setelah bertugas di Jerman. Pria ini bernama Lee Gang-moo. Gang-moo sendiri begitu disegani oleh anggota intelijen yang lain karena pengalaman Lee dan kemampuan Lee yang sudah sangat mumpuni.
Namun kembalinya Lee ke Korea bukan tanpa sebab, melainkan dirinya ternyata akan melanjutkan kembali penyelidikannya mengenai seorang agen dari Korea Utara yang melakukan banyak sekali kejahatan, yaitu mempateni orang-orang Korsel yang mencoba kabur saat akan dipindahkan ke Korut. Karena saat di Jerman, Lee ternyata sedang menyelidiki sang agen Korut, akan tetapi Lee kehilangan jejak sang agen, bahkan rekannya harus mokat karena berurusan dengan sang agen tersebut. Kini Lee menyusun timnya untuk menyelidiki sang agen Korut yang lari ke Korsel karena kemungkinan agen tersebut diberikan sebuah misi di Korea Selatan. Tetapi tanpa ujuk-ujuk, seorang intel wanita yang bernama Hana membuat kegaduhan dengan menembakkan pistolnya. Hal itu Hana lakukan karena dirinya marah tak diajak oleh Lee dan memaksa Lee untuk mengajaknya dalam misi ini. Hal itu tentu membuat Lee marah dan langsung pergi dari sana. Tetapi jika dilihat-lihat, keduanya seolah pernah memiliki hubungan yang emosional. Malam harinya terlihat para ece-ece tengah mengagumi seorang pria bernama Lim Suho yang sedang barbekyuan bersama teman-teman kosnya. Di lingkungannya Lim Suho sangat dikenal baik dan dermawan, bahkan bukan hanya itu. Lim Suho juga terkenal akan kepintarannya sebab dirinya baru selesai sarjana dari universitas terkenal di Berlin, Jerman. Sementara para mahasiswi terlihat begitu terburu-buru karena mereka harus segera kembali ke kampus untuk absesi malam, karena apabila salah satu dari mereka tidak hadir, maka teman satu kamar mereka akan dikeluarkan. Aturan yang dibuat oleh pimpinan kampus yang bernama Seung-hee ini cukup ketat dengan tujuan untuk mendisiplinkan para mahasiswi. Yong-ro sendiri sayangnya datang telat dan tak bisa masuk ke dalam kampus, membuat Hae-rong, Sol-hee, dan Jong-min yang merupakan teman sekamar Yong-ro khawatir jika Yong-ro tak datang, maka mereka akan dikeluarkan dari kampus. Tetapi Yong-ro yang telat tidak hanya berdiam diri, karena selain kemampuannya yang bisa bernyanyi Blackpink, Yong-ro juga dapat memanjat dinding kampus agar dirinya bisa masuk ke kamarnya. Walaupun hal itu sangat berbahaya, tetapi Yong-ro tak punya pilihan lain, karena dirinya harus menyelamatkan circle-nya agar tidak dikeluarkan dari kampus. Hingga saat absensi berlangsung, Bun-ok yang melihat Yong-ro tengah kesulitan, ia pun mengalihkan perhatian pimpinan Seung-hee dengan membuat sebuah kericuhan. Hal itu tentu membuat Yong-ro berhasil masuk ke kamarnya tanpa diketahui pimpinan Seung-hee. Namun pimpinan Seung-hee sempat mencurigai Yong-ro karena Yong-ro sangat terlihat kecapean. Namun Yong-ro beralasan jika dirinya telah berlari sekuat tenaga untuk bisa sampai ke kamarnya. Teman-teman Yong-ro pun tertawa senang karena Yong-ro berhasil sampai tepat waktu dan merayakannya dengan karaokean. Tak lama sebuah panggilan berdering, Yong-ro yang mengangkatnya mendapat sebuah tawaran dari circle mahasiswa yang mengajak Yong-ro dan teman-temannya untuk melakukan kencan buta. Yong-ro pun menyetujui ajakan kencan buta tersebut. Hingga ketika Suho dan circle-nya menunggu kedatangan Yong-ro dan teman-temannya, Sung-ho terlihat sedang menyusun korek, tetapi Seguangta yang melihat kedatangan circle Yong-ro, ia pun rusuh dan tak sengaja meruntuhkan susunan korek milik Suho. Namun disitulah sebuah momen pre-psych alias pandangan pertama terjadi antara Suho dan Yong-ro. Bahkan keduanya terlihat memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun saat mereka akan memilih pasangan dengan mengambil barang-barang milik para pria, Suho yang berharap pesawat kertasnya diambil oleh Yong-ro, tiba-tiba Bun-ok langsung mengambil pesawat kertas itu karena sebelumnya Bun-ok mengetahui jika pesawat kertas itu milik Suho. Namun Yong-ro sama sekali tak berkecil hati Suho ngedate bersama Bun-ok, dan justru Yong-ro masih mengenang momen pandangan pertamanya dengan Suho sambil mendengarkan sebuah lagu yang ternyata Suho juga berada di sana melihat tingkah lucu Yong-ro yang kegirangan. Yong-ro yang sadar dilihat oleh Suho, ia pun menanyakan mengapa Suho tidak berangkat bersama Bun-ok. Suho menjelaskan jika dirinya ada keperluan lain. Yong-ro tentu sangat gugup bertemu dengan Suho, orang yang ia taksir, dan bergegas pergi dari sana dengan bergimik membeli sebuah kaset, walaupun Yong-ro tak jadi membelinya karena uangnya kurang. Melihat itu, Suho mengejar Yong-ro dan membelikan kaset yang tadi batal dibeli oleh Yong-ro.
Hingga saat mereka akan kembali, Suho sangat terkejut karena ada beberapa polisi yang sedang mencari beberapa mahasiswa yang terlibat unjuk rasa. Suho yang takut tertangkap, ia pun segera membawa Yongro dan berakting seolah mereka sedang bertengkar perihal hubungan asmara, di mana Suho memeluk erat Yongro seakan menenangkan Yongro, dan akting itu jelas membuat hati Yongro dagdugser bercampur bahagia berpelukan dengan orang yang ia taksir, dan hal itu berhasil mengecoh para polisi. Yongro yang sangat senang pun mengajak ngedate Suho pada esok hari sebagai rasa terima kasihnya kepada Suho yang telah membelikannya kaset. Namun di hari yang Yongro janjikan, Suho tak kunjung datang ke sana yang membuat Yongro galau dan sedikit kecewa. 어둠 속에 감춰진 비밀 내 곁을 사랑하는 그림들 진실로 나를 밝혀줘 내 안에는 과거의 봉인을 풀고 있어. Di tempat berbeda terlihat Taeil dan Changsu tengah membuat kesepakatan dengan petinggi Korea Utara, di mana pihak Korut menyetujui rencana Taeil dan Changsu membuat propaganda menculik Pahan dengan syarat pihak Korsel harus memberikan imbalan sebesar 400 juta dolar sebagai jaminan. Sementara Lee dan Hana tengah mendiskusikan mengenai Pahan yang diduga didekati oleh sang agen Korut, di mana mereka juga mencurigai Suho. Jika Suho adalah sang agen Korut yang mereka cari, karena Hana menemukan fakta bahwa nama Suho tidak ada di daftar mahasiswa di Universitas Jerman. Mereka pun kemudian mempersiapkan penyergapan untuk menangkap Suho. Dan benar saja, sebuah fakta terkuak karena rupanya Lim Suho memang adalah agen Korut yang selama ini dicari oleh Lee. Suho sendiri bersama rekannya kini tengah melakukan tugas dari atasannya untuk menculik Pahan. Tetapi sayangnya Lee dan Hana berhasil mencegah aksi Suho dengan menabrak mobil Suho sampai ngabangkieng. Suho yang sadar kemudian menyuruh satu rekannya yang selamat untuk segera lari. Begitupun dengan dirinya yang juga kabur dari kejaran Lee dan Hana. Suho yang dipenuhi luka berlari menghindari kejaran para intel yang pada akhirnya ia pun sampai di universitas tempat Yongro kuliah dan tak sadarkan diri tepat di kamar Yongro. Tak lama Yongro yang baru tiba di kamarnya begitu kaget melihat Suho, orang yang ia taksir, terluka dan berada di kamarnya. Sementara Lee dan Hana beserta bawahannya masuk ke dalam kampus untuk menggeledah seisi kampus guna mencari keberadaan Suho yang membuat para mahasiswi ketakutan. Melihat situasi itu, pimpinan Seunggi menginstruksikan semua mahasiswi untuk masuk ke dalam kamar, serta Seunggi tak mengizinkan Lee dan Hana melakukan penggeledahan tanpa surat perintah, membuat Hana geram kepada Seunggi. Tetapi Lee yang bijak menyuruh Hana ke kejaksaan untuk membuat surat perintah penggeledahan. Yongro yang panik berusaha menyadarkan Suho yang pingsan. Yang tak lama teman-teman Yongro datang dan sama terkejutnya dengan Yongro karena mendapati seorang pria berada di kamar mereka. Bahkan Hairong mengira jika Suho adalah mata-mata. Namun Yongro yang belum mengetahui identitas asli Suho masih mengira jika Suho adalah mahasiswa yang dicari polisi karena melakukan demo. Yongro pun menyarankan teman-temannya untuk menyembunyikan Suho agar tidak ditangkap polisi. Walaupun merasa keberatan, mereka pun akhirnya terpaksa mengikuti saran dari Yongro. Yongro yang sudah mempunyai tempat aman untuk menyembunyikan Suho meminta circle-nya untuk segera membawa Suho yang baru siuman. Sementara Hana yang sudah kembali membawa surat perintah penggeledahan, ia dan Lee pun segera melakukan penggeledahan dengan mendobrak pintu kamar circle Yongro. Beruntung Hairong sudah beberes membersihkan getih bekas luka Suho dan Hairong lalu ditanyai perihal keberadaan Suho di kamar itu serta di mana teman-teman Hairong, karena sebelumnya pimpinan Seunggi menyuruh semua mahasiswi untuk mengunci kamar mereka. Hairong beralasan jika dirinya tidak melihat orang yang dicari oleh Lee serta circle-nya yang tidak ada karena mereka sedang ke kamar mandi. Mendengar keterangan itu, Lee dan Hana segera bergegas ke kamar mandi untuk mengecek keberadaan Yongro dan temannya. Yongro sendiri kini bersama Seulhi dan Jongmi berusaha menyembunyikan Suho di dalam tempat duduk. Bahkan mereka bertiga rela diulutut demi mengkelabui Hana yang mencurigai mereka.
Walaupun ketiganya terlihat begitu panik ditanyai oleh Hana, pada akhirnya Hana mempercayai jika mereka tidak menyembunyikan Suho. Setelah itu, Lee mendapatkan laporan mengenai rekan Suho yang sudah mereka bawa ke sebuah tempat. Dan kabar mengenai Lee dan Hana yang berhasil menggagalkan rencana penculikan Pahan serta menangkap salah satu agen Korut sampai kepada Changsu yang membuat Pak Changsu khawatir kesepakatannya dengan Korut akan terganggu. Bahkan Tail yang mengetahuinya menyarankan Changsu untuk menyuruh bawahannya di Intel untuk menghentikan misi mengenai kasus Pahan. Changsu pun mengikuti saran Tail, yaitu menyuruh ketua Intel yang bernama Gyong Hui untuk menghentikan kasus Pahan. Gyong Hui tentu merasa janggal sebab kasus Pahan adalah kasus yang saat ini sangat penting. Namun karena Gyong Hui hanyalah bawahan yang nasib karirnya berada di tangan Changsu, ditambah dirinya mendapatkan informasi dari istrinya perihal partai yang berkuasa sekarang akan mempertahankan kekuasaannya, Gyong Hui pun menuruti arahan dari Changsu dengan memerintahkan Lee untuk tidak ikut campur perihal kasus Pahan dan para agen Korut. Membuat Lee merasa heran dengan keputusan Gyong Hui atasannya dan mempertanyakan alasan Gyong Hui membuat keputusan itu. Tetapi Gyong Hui tak menjelaskan apapun dan kekeh memerintahkan Lee untuk berhenti mengikuti perkembangan kasus Pahan. Namun Lee yang dikenal memiliki prinsip hukum dan keadilan di atas segalanya. Dirinya tak menuruti perintah Pahan dan melanjutkan penyelidikannya mengenai Suho sang agen Korut serta meminta Hana untuk mengawasi pergerakan Pahan. Lee bersama Hana lalu menginterogasi salah satu agen Korut yang tertangkap dengan menanyakan mengenai Suho serta motif mereka menculik Pahan. Sayangnya karena patriotisme dan kesetiaan sang agen pada negaranya, si agen Korut pun lebih memilih moka dengan menelan pil cyanida daripada memberitahukan misi mereka pada musuh. Sementara Hairong yang takut tindakan mereka menyembunyikan Suho diketahui pimpinan Seunghi, ia pun meminta Yongro untuk memulangkan Suho pada esok hari. Tetapi Yongro yang kesemsem kepada Suho menolak permintaan Hairong mengingat mereka belum bisa menyuruh Suho pergi karena keadaan Suho yang terluka parah. Di mana Yongro memiliki sebuah ide untuk menyembunyikan Suho di sebuah tempat di atas kampus yang tak pernah dikunjungi siapapun selama bertahun-tahun. Dan karena tempat itu terkunci, Yongro meminta bantuan kepada si bapak penjaga kampus yang bernama Mandong untuk membukakan pintu tempat tersebut. Setelah berhasil dibujuk, Mandong akhirnya bersedia membuka pintu tempat itu dan diketahui jika dulu tempat itu adalah tempat mendiang pimpinan kampus sebelumnya yang melakukan bunuh di sana. Hingga keesokan harinya Yongro mengobati luka Suho dengan penuh perhatian. 이것 좀 잡아주세요. Dan seiring berjalannya waktu, Yongro juga memperhatikan keadaan Suho dengan diam-diam berusaha mengumpulkan makanan dan keperluan untuk Suho karena jika sudah dibutakan oleh cinta, tak peduli pengorbanan sebesar apapun akan ia lakukan demi sang dambaan hati. Sarua jeung Aabray ieu mah. Di momen itu, Suho yang juga tertarik pada Yongro berterima kasih atas perhatian Yongro kepadanya lalu meminta sebuah radio dan baterai sebagai sarana hiburan yang padahal Suho akan menggunakannya untuk mencari informasi mengenai misinya. Di tempat berbeda, Tail terlihat memeriksakan kesehatannya kepada seorang dokter yang ternyata dokter cantik nan tobrut yang bernama Kang Lini ini, kita sebut saja Lini, adalah selingkuhan Tail karena mereka begitu terlihat mesra saat mendiskusikan tujuan Tail perihal ambisinya yang ingin menjadi presiden. Sementara Yongro yang seperti biasa menemui Suho, dirinya yang penasaran mengenai kalung yang digunakan Suho, Yongro pun menanyakan apakah kalung itu pemberian seorang wanita. Namun saat Suho menjawab iya, tiba-tiba sikap Yongro berubah menjadi cuek lantaran merasa cemburu. Bahkan perhatian Yongro kepada Suho tidak seperti sebelumnya akibat Yongro yang galau. Namun kegalauan Yongro bisa sedikit terobati dengan kehadiran kakak Yongro yang mengunjunginya ke asrama. Dengan penuh kebahagiaan, Yongro memeluk kakaknya yang merupakan anggota militer angkatan laut
Dan kegalauan Yongro juga sirna tatkala Suho menjelaskan mengenai kalung yang ia pakai, di mana kalung itu adalah pemberian dari adik perempuannya yang tentu membuat Yongro tak lagi cemburu dan saking senangnya Yongro menyenggol sebuah betadin dan membuat perban Suho kotor. Yongro pun segera mencuci perban itu, tetapi air tersebut merembes dan tembus ke lantai bawah yang membuat salah satu mahasiswa yang kebetulan ketua kelas melihatnya dan segera melaporkannya kepada pimpinan Seunggi. Mengetahui itu, Seunggi yang merasa ada orang di dalam bangunan itu, ia pun meminta Pak Man untuk membukakan pintu tempat itu. Pak Man yang takut Yongro ketahuan, ia pun melakukan isyarat dengan batuk untuk memperingatkan Suho dan Yongro. Dan saat Seunggi mengecek keadaan di sana, Yongro dan Suho sudah tidak ada karena ternyata keduanya terpaksa bersembunyi di dinding bangunan yang sangat curam. Bahkan saking ketakutannya, Yongro hampir terjatuh. Tetapi Suho berhasil menyelamatkan Yongro. Seunggi yang mencurigai adanya sesuatu memutuskan mengambil kunci bangunan dari Pak Man dan akan menyimpannya sendiri. Setelah mereka pergi, Suho berusaha menenangkan Yongro yang masih syok dengan penuh perhatian. Namun ketika Yongro akan pergi dari sana, pintunya sudah terkunci yang membuat mereka terkurung. Jongmin yang menyadari jika Yongro tidak ada di kamar, ia pun bergegas menemui Paman untuk membebaskan Yongro yang ternyata Paman sendiri rupanya juga berniat membebaskan Yongro yang terkunci. Walaupun terkurung, Yongro dan Suho justru sangat menikmati momen kebersamaan mereka. Bahkan saat Paman dan Jongmin datang menyuruh Suho untuk segera pergi dari kampus, Yongro yang bucin mampus menolak dengan alasan jika Suho harus pulih terlebih dahulu sebelum pergi. Akan tetapi karena situasi semakin tidak bagus apabila Suho terus berada di sana, Suho berinisiatif sendiri untuk pergi malam itu juga. Namun sayangnya saat Suho akan keluar lewat jalur belakang, di sana sudah banyak sekali pihak intel yang berjaga yang membuat Suho membatalkan rencananya pergi dari kampus. Tetapi kebetulannya pada esok lusa, kampus akan menggelar sebuah acara tahunan atau lebih tepatnya pesta tahunan yang mengharuskan para mahasiswi membawa teman laki-laki mereka ke dalam kampus. Dan hal itu tentu akan Yongro manfaatkan untuk bisa mengeluarkan Suho dari kampus serta agar rencananya berjalan mulus. Maka Yongro setidaknya harus membuat Bunok dan Guangtai tidak menyadari keberadaan Suho sebab sebelumnya mereka mengetahui wajah Suho. Di tempat berbeda, Guangtai diinterogasi oleh Lee perihal kedekatan Guangtai dengan Pahan dan juga Suho. Di mana Guangtai cukup kesal karena baru mengetahui fakta bahwa Suho adalah agen dari Korut. Lalu ia berjanji kepada Lee akan melaporkan keberadaan Suho jika ia melihatnya. Keesokan harinya saat acara pesta berlangsung, Suho sangat takjub dan kagum melihat Yongro yang berpenampilan sangat cantik. Dan bukan hanya itu, tetapi Suho juga mengingat kebaikan dan kepedulian Yongro kepadanya. Namun saat mereka akan turun, mereka dibuat kaget karena pimpinan Seunggi berada di balik pintu rooftop, membuat Seunggi curiga kepada Suho. Yongro pun menjelaskan bahwa Suho adalah temannya yang ingin melihat keadaan di atas gedung kampus. Sementara Solhi yang menunggu teman prianya, dirinya malah dibuat panik sebab yang datang malah si Guangtai karena Guangtai mengetahui wajah Suho dan sedang mencari Suho. Solhi pun berusaha mengalihkan perhatian Guangtai agar Guangtai tidak menyadari keberadaan Suho. Dan upaya Solhi menyibukkan Guangtai berhasil membuat Suho dan Yongro aman. Namun mereka terhalang kembali dengan Bunok yang berada di sana menjaga tiket masuk. Suho dan Yongro pun terpaksa mengikuti pesta untuk mengulur waktu dan bahkan keduanya terlarut menikmati keseruan pesta tersebut yang mana momen kebersamaan itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Setelah selesai berdansa dan dirasa Bunok tidak ada di posnya, Suho dan Yongro pun segera keluar dari kampus. Jongmin yang sudah menyiapkan sepeda, ia pun meminta Yongro untuk ikut dengan Suho sampai gerbang agar pihak intel yang sedang berpatroli tidak mencurigai Suho. Drifting in a world so cold, lost in a shadow stores, stories untold, tears
glass falling slow, whispers of pain, echoes of woe. Setelah sampai di gerbang, Yongro begitu berat melepaskan kepergian Suho, tetapi ia harus merelakan Suho demi keselamatan dirinya dan juga teman-temannya. Namun sayangnya, keberadaan Suho disadari oleh Guang Tae yang melihat Suho bersama Yongro di depan gerbang. Untuk itu, Guang Tae segera menelpon Lee dan memberitahu bahwa Lim Suho berada di depan gerbang kampus. Mendengar itu, Lee bersama bawahannya segera bergegas ke gerbang kampus. Sementara Suho yang sudah pergi dari kampus kemudian memutuskan kembali untuk memberikan kalung pemberian adiknya kepada Yongro sebagai bentuk rasa terima kasih atas kepedulian Yongro kepadanya. Yongro tentu sangat senang mendapatkan kalung itu. Namun Solhee yang baru menyadari bahwa Guang Tae telah melaporkan keberadaan Suho kepada polisi, dirinya memarahi Guang Tae karena hal itu akan membuat Solhee mendapatkan masalah baru. Solhee pun segera menemui Yongro untuk menyuruh Suho agar segera pergi. Tak lama, Lee dan bawahannya datang lalu menanyakan pada Yongro mengenai keberadaan Suho. Yongro pun beralasan bahwa ia tak melihatnya karena dirinya baru saja pulang sehabis jajan seblak. Karena hal tersebut, Guang Tae kembali diinterogasi oleh Lee sebab Guang Tae dianggap telah memberikan laporan palsu. Tetapi Guang Tae yang tak ingin membuat Solhee marah, ia pun terpaksa kembali berbohong mengenai Solhee dan circle-nya yang pernah menyembunyikan Suho. Suho sendiri kini kembali ke markas rahasianya di mana di sana rekan Suho yang bernama Gyeok-chan memberitahu bahwa salah satu rekan mereka telah bundir demi menghindari interogasi. Namun di balik itu Gyeok-chan rupanya diperintah langsung oleh si Ece sekretaris atasannya untuk mempateni Suho apabila ada perubahan ideologi yang tidak selaras dengan ideologi negara mereka. Suho yang masih husnudzon kepada Gyeok-chan kemudian memerintahkan Gyeok-chan untuk mencari kembali keberadaan Pahan. Sementara Lee yang tengah merencanakan strategi baru untuk menangkap Suho, dirinya sedikit bertengkar dengan Hana karena Hana kecewa kepada Lee sebab Lee telah mengghostingnya selama 6 tahun alias Lee tidak memberikan kepastian kepadanya perihal hubungan mereka mengingat sebelumnya mereka sudah bertunangan. Hana yang sebenarnya masih mencintai Lee, dirinya meminta Lee untuk berhenti menyelidiki kasus ini karena Hana khawatir jika Lee terus melanggar perintah dari atasannya, maka hal itu akan mengancam keselamatan Lee. Namun Lee tetap kekeh ingin melanjutkan penyelidikannya dan tak sedikit pun memberikan jawaban tentang hubungan mereka. Dan tak lama mereka mendapatkan panggilan dari Bun-ok yang ingin memberitahukan mengenai Suho. Namun tindakan itu dicegah oleh Seung-hee karena Bun-ok mencoba melaporkan Suho hanya demi imbalan saja. Bun-ok pun menjelaskan bahwa dirinya ingin melaporkan Suho karena Suho menurutnya adalah agen korut serta orang yang telah menyembunyikan Suho di asrama adalah Yongro dan circle-nya. Mendengar itu Seung-hee meminta bukti pada Bun-ok untuk membuktikan dugaannya dan Bun-ok kemudian mengajak Seung-hee untuk menggeledah kamar paman dan Bun-ok pun berhasil menunjukkan pakaian milik Suho. Walaupun sudah terbukti circle Yongro menyembunyikan seorang pria, namun Seung-hee yang belum mengetahui identitas asli Suho, dirinya memarahi Bun-ok sebab Bun-ok melakukan semua itu hanya demi imbalan yang menurut Seung-hee, iming-iming imbalan itu hanyalah pancingan dari pihak Intel agar mudah mendapatkan informasi yang pada akhirnya Bun-ok juga akan diselidiki dan Seung-hee tak ingin hal itu terjadi. Setelah itu Seung-hee memanggil Yongro dan circle-nya untuk menanyakan kebenaran mengenai mereka yang menyembunyikan seorang pria. Yongro dan circle-nya pun mengakui tuduhan itu, membuat Seung-hee langsung memberikan hukuman pada mereka, yaitu mengeluarkan mereka dari kampus. Mendengar keputusan itu, Yongro yang merasa dirinya adalah otak di balik tindakan menyembunyikan Suho, dirinya meminta Seung-hee untuk tidak mengeluarkan teman-temannya dan hanya mengeluarkan dirinya saja. Melihat permohonan itu, Seung-hee menyetujui keinginan Yongro yang ingin mempertahankan teman-temannya walaupun Yongro harus di-DO dari kampus. Di sisi lain, Suho mendapatkan panggilan dari atasannya alias petinggi korut yang meminta Suho untuk menyelesaikan misinya membawa Pahan ke korut dan diketahui bahwa Suho adalah putra dari sang petinggi korut yang bernama Lim Jiro. Suho pun berjanji dirinya akan segera menyelesaikan misi dan kembali ke korut.
Setelah itu Ji-rock menemui Chang-soo dan Tae-il untuk memastikan kesepakatannya dengan meminta uang jaminan perihal membuat propaganda untuk memenangkan pihak Chang-soo dan Tae-il di Pilpres. Mereka pun hampir mendekati kesepakatan, tetapi karena nominal uang yang diminta Ji-rock sangatlah besar, Chang-soo menunda kesepakatan itu. Membuat Ji-rock kesal lalu pergi dari sana. Tae-il yang sama kesalnya menyarankan Chang-soo untuk menggelapkan dana badan keamanan. Di tempat berbeda, Pahan yang sedang berdoa di gereja, dirinya malah menemui Gyeok-chan yang memberitahu Pahan jika putra Pahan yang hilang kini berada di Korut karena dengan sukarela putra Pahan datang ke sana karena menikahi seorang wanita yang berbisnis di Korut, serta putra Pahan berpesan dirinya sangat merindukan ayahnya. Gyeok-chan pun lalu meminta Pahan untuk ikut bersamanya ke Korut. Belum yakin dengan perkataan Gyeok-chan, Pahan pun segera pergi dari sana. Namun sayangnya Gyeok-chan bergerak cepat dengan langsung menyamar sebagai supir taksi dan membawa paksa Pahan ke hadapan Suho. Di mana Suho akhirnya berhasil meyakinkan Pahan dengan memberikan sebuah surat yang ditulis putra Pahan untuknya, yang membuat Pahan bersedia berangkat ke Korut untuk menemui putranya. Setelah Suho dan timnya bersiap berangkat membawa Pahan, Suho meminta timnya berangkat terlebih dahulu sementara dirinya diinstruksikan dari pusat untuk mengambil senjata dan uang di sebuah bukit. Gyeok-chan yang mendengarnya cukup curiga dengan keputusan Suho. Sementara Lee dan timnya mulai mendapatkan info baru dari buku catatan milik agen Korut yang telah mokat mengenai pesan rahasia yang mengarah kepada sebuah bukit. Di asrama, teman-teman Yongro begitu sedih karena Yongro dikeluarkan dari kampus dan mereka semua tak kuat menahan air mata karena kehilangan teman baik mereka. Namun Yongro menguatkan mereka untuk tak merasa bersalah atas apa yang menimpanya karena Yongro menyadari jika hukuman yang ia alami sekarang adalah karena kesalahannya sendiri. Sebelum pergi, Yongro menulis surat untuk Suho mengenai nasibnya dan dirinya yang sangat merindukan Suho. Suho sendiri kini berhasil menemukan uang dan senjata yang ia cari di bukit tersebut. Tetapi saat akan pergi, ia menemukan pesawat kertas yang ternyata itu adalah surat yang tadi ditulis oleh Yongro yang sangat merindukan Suho. Tetapi perhatian Suho teralihkan kepada seorang pria asing yang mendatanginya. Namun tak lama pihak intel dan kepolisian segera datang untuk menangkapnya. Suho dan pria asing terpaksa masuk ke dalam sebuah jalur rahasia yang membawa mereka kembali ke dalam kampus. Sementara Lee yang sudah sampai di kampus, ia yang mencoba menggeledah jalur belakang yang mempertemukannya dengan Suho dan mereka pun terlibat adu mekanik yang sangat sengit. Dengan kemampuan bertarungnya, Suho berhasil memojokkan Lee dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya Suho terpojok sebab Hana dan para pasukannya sudah mengepung pintu utama. Suho yang tak punya pilihan lain, ia pun kemudian menyandra salah satu mahasiswi untuk bertahan yang tidak lain mahasiswi yang Suho sandra adalah Yongro. Tindakan Suho tentu membuat Yongro dan seisi kampus panik. Lalu Lee segera menyuruh Suho untuk menyerah karena ia sudah terkepung. Namun tanpa diduga, rekan Suho menyamar masuk dari belakang dan berhasil menembak Lee hingga baku hantam antara intel Korsel dan agen Korut pun tak terelakkan lagi. Lee yang melihat keselamatan para mahasiswi terancam menyuruh timnya untuk menghentikan tembakan. Tak lama tim bantuan lengkap dengan perisai datang membantu dan situasi itu membuat Suho dan rekannya terpojok. Lalu memutuskan mengancam Lee dan pasukannya untuk mundur karena apabila Lee berani maju atau menembak, maka Suho tak akan segan meledakkan dirinya bersama Yongro dengan granat yang ia pegang. Serta Suho juga menyuruh Lee untuk tetap stay dan pasukan Lee harus meninggalkan tempat itu. Lee pun menyetujui keinginan Suho tersebut, namun hal itu sempat ditentang oleh Hana yang khawatir kepada Lee. Tetapi demi keamanan para mahasiswa, Lee memaksa Hana pergi dari sana. Sementara rekan Suho yang bernama Eun Chol menanyakan apa tujuan mereka sekarang, mengingat mereka harus berkumpul di dermaga pada jam 10 malam untuk kembali ke Korut. Situasi itu membuat Suho tak punya pilihan lain selain menyandera para mahasiswi demi keamanan mereka dari pihak Korsel. Suho lalu menyuruh rekannya memindahkan para sandera ke kantin.
Para mahasiswi begitu terlihat ketakutan dan syok dengan keadaan mereka sekarang yang disandra oleh para agen korut, termasuk Yongro yang masih tak menyangka jika pria yang selama ini ia taksir dan ia kagumi adalah agen korut alias musuh negaranya. Bahkan Yongro sangat syok tatkala Suho dengan bengisnya menodongkan bedil ke kepalanya. Hana yang berada di luar segera melaporkan aksi penyanderaan itu kepada Gyeonghui atasannya. Mendengar itu, Pak Hui segera mengirimkan bantuan ke sana. Tetapi Pak Hui sangat takut memberitahukan hal itu kepada Pak Changsu atasannya, mengingat putri Pak Changsu berkuliah di sana yang tidak lain putri Pak Changsu adalah Yongro. Pak Hui meminta Hana untuk terlebih dahulu memastikan keadaan Yongro. Pak Changsu sendiri bersama Tail sepertinya sudah melakukan kesepakatan final dengan Lim Ji-rok dengan akan mengirimkan uang yang diminta Ji-rok setelah Pahan berhasil dibawa ke Korut. Dan Ji-rok akan melakukan propaganda yang diminta Changsu dan Tail, yaitu membuat citra Pahan menjadi buruk. Namun baru saja bersepakat, Pak Hui datang dan memberitahu bahwa para agen korut menyandra para mahasiswi termasuk Yongro putri Changsu. Mendengar itu, Changsu dan Tail terkejut mengingat yang mereka tahu jika para agen korut sudah berangkat membawa Pahan. Tail yang murka merasa jika hal itu akan mengganggu kesepakatannya dengan pihak korut. Tail juga malah menyalahkan Changsu yang tidak teliti memastikan kepergian para agen korut. Tetapi Changsu yang khawatir kepada para mahasiswi serta putrinya tak memperdulikan kesepakatan itu dan menyuruh Pak Hui untuk mengerahkan semua pasukan untuk membebaskan para mahasiswi dan menyuruh Pak Hui mempateni para agen korut tersebut. Di dalam kampus, para mahasiswi yang dikumpulkan di kantin begitu ketakutan dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh para agen korut. Bahkan saat Yongro berinisiatif mengobati Lee yang terluka, Gyeok-chan dengan tegas menolak keinginan Yongro. Namun berbeda dengan Gyeok-chan, Suho yang masih memiliki hati dan tak ingin menyakiti siapapun, dirinya mengizinkan Yongro membawa kotak obat untuk mengobati Lee. Perubahan sikap Suho cukup membuat Gyeok-chan semakin curiga. Setelah mengambil kotak obat, Yongro menanyakan kebenaran yang masih membuatnya tak menyangka mengenai Suho adalah agen korut. Namun Suho terkesan tidak ingin membuat Yongro semakin membencinya dan hanya mengingatkan Yongro untuk tidak ikut campur atau kepo mengenai identitasnya. Sementara Changsu yang baru mengetahui fakta bahwa salah satu agen korut yang sedang menyandera para mahasiswi adalah agen kepercayaan Lim Ji-rok, ia pun menelepon Ji-rok dan memberitahukan hal itu, yang tentu membuat Lim Ji-rok murka karena agennya dikejar oleh bawahan Changsu. Lim Ji-rok pun mengancam akan membatalkan kesepakatan mereka apabila Changsu tidak membebaskan agen-agennya yang sedang terkepung oleh pasukan Changsu. Mendengar itu, Changsu pun segera bergegas pergi ke TKP tempat penyanderaan dan kabar ancaman pembatalan kesepakatan dari pihak korut sampai kepada Tail, membuat Tail yang sedang nyantui bersama Neng Lini murka dan segera bergegas untuk menyusul Changsu ke TKP. Di perjalanan, Changsu yang takut kesepakatannya dengan pihak korut batal, dirinya meminta Pak Hui untuk tidak jadi mempateni para agen korut dan memerintahkan Pak Hui untuk menangkap para agen korut tanpa terluka, membuat Pak Hui heran dengan keputusan atasannya tersebut. Di kampus, Lee yang tengah diobati Yongro diam-diam meminta Yongro memberikan sebuah pinset agar dirinya bisa melakukan perlawanan kepada para agen korut dan membebaskan para sandera. Lee juga sempat berbincang dengan Suho, yaitu orang yang ia kejar, dan Lee mengakui bahwa Suho adalah agen veteran yang sangat cerdas dan kuat. Bahkan Lee sendiri hampir meninggoy dalam misinya mengejar Suho. Suho pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Pak Hui yang kini dipercaya untuk memimpin kasus ini, ia pun menginstruksikan bawahannya untuk tidak menyebarkan kasus penyanderaan ini pada media serta dirinya akan bernegosiasi dengan para agen korut untuk mencapai sebuah kesepakatan. Sebagai langkah awal, Pak Hui meminta Suho turun untuk mengambil telepon yang sudah ia sediakan untuk berkomunikasi. Suho pun menyuruh Guang Tae yang juga menjadi sandera karena sebelumnya Guang Tae datang untuk menemui Soli. Namun ketika Suho menyuruh Guang Tae mengambil teleponnya, Hana malah mencoba menembak Suho yang sedang lengah dan beruntung rekan Hana membelokkan tembakan itu. Gyeok-chan pun merespon dengan menembak balik mereka.
Tindakan cerobohan tersebut membuat Pak Hui marah karena akan membahayakan keselamatan para sandera. Changsu yang baru datang pun menyuruh Hana untuk segera meninggalkan TKP dan tidak ikut campur dalam kasus ini. Setelah itu, Changsu menghubungi Suho dan meminta maaf atas kesalahan Hana yang mencoba menembak Suho. Changsu kemudian menyuruh Suho dan rekannya untuk segera pergi meninggalkan asrama dalam 30 menit dan juga meyakinkan Suho jika instruksi ini dari Lim Ji-ruk, atasan Suho. Mendengar itu, Suho dan Gyeok-chan masih skeptis dan ragu dengan perintah dari Changsu mengingat tadi saja mereka mencoba mempateni Suho. Tetapi setelah Suho mendapatkan kembali instruksi dari sebuah radio khusus yang mengharuskan bekerja sama dengan pihak Korsel, pada akhirnya Suho mengikuti instruksi tersebut untuk pergi meninggalkan asrama lewat jalur belakang. Sementara di perbatasan laut, kakak Yongro yang bernama Yong-u yang tengah berpatroli, dirinya menemukan sebuah kapal yang diduga kapal nelayan. Yong-u lalu menyuruh orang-orang di kapal itu untuk kembali karena perairan itu adalah batas teritori mereka. Namun rupanya kapal tersebut adalah kapal yang disiapkan Changsu untuk agen-agen korut membawa Pahan. Dan karena Pahan merasa ditipu oleh pihak korut perihal putranya, Pahan pun meminta bantuan kepada pihak Korsel, membuat para agen langsung mempateni Pahan dan baku tembak antara para agen dan marinir Korsel tak terelakkan lagi. Kabar perang itu sampai pada Changsu dan Tail yang lagi-lagi membuat Tail murka karena kesepakatannya dengan pihak korut kemungkinan akan gagal dan mereka harus menjalankan rencana lain. Sementara Suho bersama rekannya kini mencoba keluar kampus lewat jalur belakang. Namun Suho terkejut karena tiba-tiba para pasukan Changsu menembaki mereka yang mana serangan itu di luar kesepakatan mereka. Di mana serangan itu dilakukan atas perintah Tail yang menjalankan rencana B-nya, yaitu mempateni para agen-agen korut mengingat perjanjiannya dengan pihak korut akan batal. Namun tindakan itu ditentang oleh Changsu karena apabila pihak korut atau agen mereka dipateni, maka korut tidak akan tinggal diam. Tetapi rupanya Tail memiliki motif lain dengan meyakinkan Changsu melakukan pematenan, sebab pihak korut mungkin akan rela kehilangan agen mereka asalkan pihak korut mendapatkan imbalan yang sepadan dari pihak Korsel. Namun Changsu yang ragu akan hal itu menyuruh pasukannya untuk tidak masuk ke dalam kampus karena takut para mahasiswi menjadi korban baku tembak. Sementara Lee yang berhasil melepaskan diri memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa para mahasiswi pergi dari sana. Namun sayangnya Gyeok-chan keburu datang dengan mengacungkan bedilnya. Lee dengan gercep mencegah Gyeok-chan yang akan membahayakan para mahasiswi, lalu berhasil menyudutkan Gyeok-chan dan hampir mempateninya. Namun Suho keburu datang menghentikan Lee yang alhasil Lee pun taweh-woh dihanca oleh Gyeok-chan. Akan tetapi saat Gyeok-chan mencoba menjedor Lee, Suho kembali mencegah hal itu dan meminta Gyeok-chan untuk tenang dan jangan emosional. Sementara Pak Changsu kembali mendapatkan panggilan dari Angkatan Laut mengenai mereka yang telah berhasil mengalahkan agen-agen korut serta Pahan yang mokat dipateni oleh salah satu agen korut. Walaupun anggota dari pihak marinir banyak sekali yang terluka, Tail yang mendengar itu langsung memanfaatkan situasi untuk meruntuhkan citra Pahan pada publik dengan merilis berita mengenai Pahan yang membelot ke Korea Utara. Suho yang masih bertanya mengapa pihak Korsel mengkhianati kesepakatan mereka, dirinya kemudian melihat Yongro yang terluka dan memutuskan untuk mengobati luka Yongro. Yongro yang sangat kecewa kepada Suho memohon agar Suho untuk membebaskan semua sanderanya. Tentu Suho tak bisa melakukannya, tapi Suho berjanji jika esok hari dirinya akan membebaskan Yongro sebagai balasan atas kebaikan Yongro kepadanya selama ini. Membuat Yongro marah dan merasa kebaikan yang selama ini ia berikan telah dikhianati. Setelah itu, Suho mendapatkan panggilan dari Changsu yang meminta maaf atas serangan yang dilakukan pasukannya kepada Suho. Changsu juga memberitahu jika rekan-rekan Suho yang membawa Pahan di laut telah mokat, namun Changsu berjanji akan membuat rencana lain untuk membantu Suho keluar dari situasi ini. Suho yang merasa dipermainkan karena sudah 2 kali pihak Korsel mencoba mempateninya, ia pun memperingatkan Changsu apabila Changsu kembali bermain-main, maka dirinya tak akan segan untuk meledakkan seisi kampus bersama para sandera di dalamnya. Namun hal itu tentu hanya gertakan semata karena Suho belum mau melakukan rencana itu, sebab dirinya masih merasa bisa bernegosiasi dengan pihak Korsel untuk keselamatan bersama.
Akan tetapi Gyeok-chan yang sepertinya sudah muak kepada Suho sebab Suho sangat lembek dalam bersikap dan malah ingin melakukan negosiasi kembali setelah mereka 2 kali dikhianati, yang mana sikap itu sangat bertentangan dengan ideologi mereka yang harus rela mokat demi kehormatan negara. Hingga keduanya pun terlibat ketegangan yang memaksa Suho membedil Gyeok-chan karena selalu membangkang pada perintahnya. Suho pun memperingatkan Gyeok-chan untuk tidak membangkang lagi jika dirinya masih menyayangi nyawanya. Setelah itu, Suho meminta Changsu untuk mendatangkan seorang dokter untuk mengobati Eunchol. Tetapi Changsu meminta syarat agar Suho membebaskan beberapa sandera sebagai kesepakatan dan Suho pun menyetujuinya. Changsu pun meminta Tae-il mendatangkan seorang dokter yang tidak lain. Tae-il menyuruh dokter Lini selingkuhannya untuk masuk ke dalam kampus. Lini awalnya menolak, tetapi setelah Tae-il membujuknya dengan iming-iming akan menjadikan Lini sebagai ibu negara apabila dirinya menjadi presiden, Lini pun akhirnya bersedia masuk ke dalam kampus. Sementara Pahui juga kembali menyuruh Hana untuk masuk bersama Lini dengan tujuan membantu Lini, dan tanpa sepengetahuan Changsu, Hana diam-diam menyuruh Lini memberikan pistol kepada Lee saat nanti berada di dalam. Singkat cerita, Lini dan Hana telah masuk ke dalam kampus setelah diperiksa oleh Gyeok-chan. Setelah itu, Suho lalu memanggil beberapa siswi yang akan ia bebaskan termasuk Kyungro. Tetapi di momen itu terjadi sedikit keributan tatkala beberapa sandera mengalami sesak nafas yang membuat Suho kembali bersikap tegas dengan menodongkan bedilnya. Tak kuasa melihat teman-temannya menderita, Yongro berteriak kepada Suho untuk menghentikan tindakan kejam yang seenaknya menentukan siapa yang berhak hidup dan tidak. Bahkan saking kecewanya, Yongro mengejek ideologi yang dianut Suho, membuat Suho sedikit kesal dan menodongkan bedilnya kepada Yongro. Di momen itulah Yongro akhirnya meng-spill identitasnya kepada Suho, di mana Yongro memberitahu bahwa dirinya adalah putri dari sang menteri pertahanan alias Putri Eun Changsu. Mendengar itu, Suho cukup terkejut, namun hal itu tidak mengubah keputusannya, yaitu mengurung jumlah sandera yang akan ia bebaskan, membuat Yongro semakin membenci Suho atas keputusan itu. Meski berat melihat Yongro menangis, Suho terpaksa menunjukkan ketegasannya kepada para sandera karena Suho tak mau dicurigai oleh rekan-rekannya. Sementara Seung-hee terlihat izin ke toilet yang rupanya Seung-hee memiliki alat komunikasi yang ia sembunyikan dan kini mencoba menghubungi seseorang. Namun sayangnya Gyeok-chan keburu datang yang membuat Seung-hee membatalkan niatnya. Hana yang mengkhawatirkan Lee memohon kepada Suho agar dokter Lini mengobati Lee sebagai bentuk kesepakatan mereka. Tetapi Suho tak memberikan jawaban apapun sebab dirinya diberitahu oleh Neng Lini jika gedung-gedung kampus sudah disadap oleh pihak Korsel serta akan ada tim SWAT yang akan menyerang ke dalam kampus. Membuat kita bertanya-tanya, mengapa Neng Lini ini malah berpihak kepada Suho? Apakah dia juga agen korut? Kita akan segera mengetahuinya. Dan karena Suho sudah mengetahui jika mereka disadap, ia pun secara tak langsung mengancam pihak Korsel dengan memberitahu Lee jika salah satu siswi yang ia sandra adalah putri dari atasannya. Di mana Suho berkata jika pihak Korsel berani mengkhianatinya lagi, dirinya tidak akan segan membledugkan gedung kampus sebab Suho sudah memasang banyak sekali peledak di sekitar kampus. Mendengar pembicaraan itu, Changsu khawatir pada putrinya yang berada di sana. Namun si bebenguk Tae-il malah merencanakan penyergapan yang tentu ditolak oleh Changsu karena hal itu sangat berbahaya untuk keselamatan para mahasiswi. Sementara Suho sendiri memutuskan mengobati Lee sebagai bentuk kesepakatan dan membebaskan beberapa sandera. Hana yang khawatir pada Lee langsung memeluk Lee dan berbisik bahwa dirinya telah membawa sebuah pistol pada kotak obat milik Dr. Lini. Setelah itu, Hana lalu mengantarkan beberapa sandera untuk dibebaskan. Pahui yang melihat itu menyuruh bawahannya membawa para sandera ke rumah sakit dan meminta mereka untuk tutup mulut pada media perihal kasus penyanderaan ini. Dan tak lama Aira, istri Pak Changsu, datang membawakan makanan untuk mereka. Di tengah situasi makan itu, tiba-tiba media memberitakan kabar mengenai Pahan yang diculik oleh pihak korut. Dan menurut media, skenario penculikan tersebut diinisiasi oleh beberapa petinggi dari Korsel, membuat situasi
Taeil dan Changsu tentu panik karena takut rencana mereka akan terungkap. Bahkan Pak Presiden yang juga terlibat segera menelpon Changsu untuk menemuinya dan memintanya untuk mencari solusi terhadap berita tadi. Changsu yang masih bingung kemudian mencari solusi yang disarankan oleh Taeil untuk bernegosiasi kembali dengan pihak Korut, yaitu memberikan uang dalam jumlah besar asalkan petinggi Korut alias Lim Ji-rok memerintahkan para agennya yang sedang menyandra para mahasiswi untuk mengulur waktu penyanderaan sampai 10 hari ke depan, sebab di hari ke-10 itu adalah hari pemilu Pilpres dan apabila Taeil dan Changsu mengulur waktu, maka media akan terus menyoroti aksi heroik mereka dalam mengatasi penyanderaan dan tentu akan menarik simpati masyarakat untuk memilih mereka menjadi presiden. Changsu pun menerima saran itu dan segera ke kantornya untuk menghubungi Lim Ji-rok. Changsu lalu membahas kesepakatan itu dengan menawarkan uang sebesar $300 juta asalkan Ji-rok merelakan agennya dipateni setelah selesai mengulur waktu penyanderaan selama 10 hari. Mendengar itu Lim Ji-rok murka mengingat salah satu agennya alias Suho adalah putranya. Lim Ji-rok pun mengancam apabila Changsu sampai mempateni agen-agennya, maka dirinya akan menyatakan perang dengan Korsel. Namun rupanya Soryun sekretaris Ji-rok merasa bahwa Ji-rok hanya egois dan mementingkan putranya saja yang menurutnya uang sebesar itu bisa menguntungkan negaranya walaupun harus mengorbankan 3 agennya. Soryun pun kembali menghubungi Changsu dan menyetujui tawaran dari Changsu serta mengizinkan Changsu untuk mempateni 3 agennya setelah mengulur waktu penyanderaan selama 10 hari. Sementara Lini yang sedang mengobati Lee perlahan mencoba memberikan pistol yang ia bawa kepada Lee. Tetapi sayangnya Gyeok-chan mengetahui tindakan Lini yang alhasil Lini dihanca oleh Gyeok-chan. Gyeok-chan yang sudah muak dikhianati berkali-kali oleh pihak Korsel, dirinya meluapkan amarahnya dengan mencoba mempateni Lini karena ia sangat kesal dengan sikap Suho yang sangat lembek dalam mengambil sebuah tindakan. Melihat itu Suho pun mencoba menahan Gyeok-chan, membuat keduanya terlibat ketegangan hingga saat bedil yang Gyeok-chan sita dari Lini terjatuh. Yongro yang kebetulan berada di sana langsung mengambil bedil itu dan menodongkannya kepada Suho. Situasi tegang itu membuat Suho harus menenangkan Yongro, begitu pula dengan Lee yang mencoba menenangkan Gyeok-chan. Namun lagi-lagi situasi dibuat semakin kalut tatkala si Taeil menyuruh pasukannya mempateni Gyeok-chan sebab Taeil khawatir Lini selingkuhannya akan dipateni, membuat Gyeok-chan tambah murka dan langsung menggeber baku tembak dengan pasukan Taeil. Di momen itu Suho mencoba melindungi Yongro dari tembakan dan Suho menjatuhkan surat kertas milik Yongro yang ia kantongi sebelumnya. Yongro pun mengambilnya dan menyadari jika pesawat kertas itu adalah surat miliknya, membuat Yongro sadar bahwa Suho juga memiliki perasaan yang sama kepadanya. Suho sendiri kini melihat Hana mencoba melarikan diri, ia pun bergegas mengejar Hana. Suho yang mengetahui jika Hana ingin menyelamatkan Lee, dirinya menyuruh Hana untuk memerintahkan tim SWAT agar segera mundur. Tetapi Hana mengingkari permintaan Suho dan malah menyuruh tim SWAT untuk segera masuk. Sayangnya tim SWAT tidak menuruti perintah Hana karena Taeil melarang tim SWAT masuk. Hana yang keheranan langsung melabrak Taeil, namun Taeil tidak menghiraukannya dan menyuruh Pahui mengamankan Hana. Sementara Suho kembali menghubungi Changsu dan menanyakan kecurigaannya mengenai kesepakatan apa yang dilakukan Changsu dengan pihak Korut, mengingat Changsu sangat tahu detail mengetahui misi Suho menculik Pahan serta titik pelariannya. Changsu tak menjawabnya dan hanya memberitahu Suho jika Suho harus mengikuti instruksi dari atasannya. Tak mendapat jawaban, Suho pun menggertak akan mempateni beberapa sandera termasuk Yongro, putri Changsu. Suho juga melepas semua alat penyadap yang sebelumnya dipasang oleh Korsel dengan tujuan Suho ingin memberitahukan identitas asli Dr. Lini kepada Gyeok-chan yang ternyata memang sesuai dugaan kita jika Dr. Lini ini adalah agen veteran dari Korut yang dijuluki pahlawan Republik, membuat Gyeok-chan terkejut lalu meminta maaf
maaf karena dirinya telah menampol Lini. Suho lalu menunjukkan pada Lini instruksi baru dari atasannya yang meminta Suho dan timnya untuk menyandra para mahasiswi selama 10 hari dan setelah itu Suho dan timnya akan dipulangkan ke Korut. Suho yang masih skeptis dengan instruksi itu ditegur oleh Lini karena sikap Suho yang berani meragukan perintah dari atasannya lalu menyalahkan kegagalan misi Suho menculik Pahan. Kini Lini pun memerintahkan Suho untuk mengikuti instruksi dari atasan untuk mengulur penyanderaan selama 10 hari. Malam harinya Suho membawa Yongro ke ruangan lain untuk berbicara. Namun Yongro yang penasaran menanyakan alasan mengapa Suho menyimpan surat miliknya. Belum sempat menjelaskan, mereka melihat sebuah berita mengenai Yong-u alias kakak Yongro meninggoy akibat terluka parah pasca berperang melawan rekan-rekan Suho di laut. Selain membuat Yongro terpukul atas kehilangan kakak yang sangat ia sayangi, Yongro juga semakin membenci Suho sebab orang-orang yang mempateni kakaknya adalah rekan-rekan Suho. Bahkan Yongro menampar Suho karena semua harapan dan kepercayaan yang dulu Yongro tanam kepada Suho seolah sudah sirna. Yongro yang kelelahan pun pingsan di pangkuan Suho. Di sisi lain, Lee yang kembali terikat berhasil membebaskan diri dan mencoba menemui para sandera. Tetapi Geok-chan yang berpatroli memaksa Lee harus bersembunyi yang membawanya ke sebuah tempat rahasia yang mana di dalam sana terdapat sebuah alat penyadap. Bahkan Lee menemukan catatan mengenai para mahasiswi termasuk catatan Yongro yang menerima kalung dari Suho. Membuat Lee sadar jika kemungkinan Suho menyukai Yongro. Hingga saat Lee mencoba kembali ke tempatnya, dirinya keburu kegep oleh Suho yang keburu datang. Melihat itu, Suho memutuskan membawa Lee ke kantin. Lee sempat menyinggung perihal Suho yang menyukai Yongro dan Lee memberitahu bahwa tidak menutup kemungkinan seorang agen Korut bisa menikahi wanita dari Korsel. Namun Suho tak memberikan tanggapan apapun dan kemudian melihat keadaan Yongro yang dirawat oleh Lini. Lini yang mengetahui bahwa Suho memiliki perasaan kepada Yongro kemudian mengingatkan Suho untuk tidak melibatkan perasaan pribadi dalam menjalankan misi sebab hal itu akan sangat mengganggu. Namun Suho yang tak ingin membahas hal itu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keraguannya mengapa atasannya memerintahkannya mengulur waktu penyanderaan. Sementara Yongro yang terbangun karena sempat memimpikan kakaknya, ia pun semakin khawatir dan ingin sekali melihat keadaan kakaknya. Lini pun mencoba menenangkan Yongro. Namun Lini mengenal sebuah kalung yang dipakai oleh Yongro dan kalung itu adalah kalung milik Suho yang rupanya dahulu Lini pernah meminta kalung itu tetapi Suho tak memberikannya. Apakah dulu Lini dan juga Suho pernah menjalin sebuah kedekatan? Setelah itu Yongro memohon kepada Suho untuk melepaskannya sebab dirinya ingin sekali menemui mendiang kakaknya di rumah duka. Dengan berat hati Suho tak mengizinkannya mengingat Yongro adalah sandera paling berharga yang harus ia tahan. Membuat Yongro kesal dan semenjak saat itu Yongro sudah menganggap Suho adalah orang yang sangat jahat. Tetapi Suho sebenarnya tidak sedikit pun berniat menyakiti hati Yongro, melainkan Suho terpaksa bertindak tegas karena tuntutan misi dari atasannya. Bahkan Suho masih memberikan perhatian dengan membawakan shawl milik Yong-u kepada Yongro. Keesokan harinya, Lee yang penasaran dengan sosok Seung-hee pimpinan kampus kemudian menanyakan latar belakang Seung-hee kepada Pak Man dan juga Bun-ok. Bun-ok menjelaskan jika Seung-hee beberapa bulan lalu selalu pulang dari suatu tempat dengan keadaan yang sangat lelah, yang mana hal itu sangat janggal bagi Seung-hee yang bekerja sebagai pimpinan kampus. Pak Man juga menambahkan awal mula Seung-hee diangkat menjadi pimpinan kampus sebab pemimpin kampus yang terdahulu mengalami sakit keras yang membuat usianya tidak lama lagi, serta si pemimpin terdahulu mewasiatkan agar Seung-hee menggantikan posisinya sebagai pimpinan kampus walaupun dirinya tidak begitu menyukai Seung-hee. Di sisi lain, Hana kembali menemui Pak Hui yang malah terlihat santuy dengan mempersiapkan diri untuk diwawancara sedangkan situasi para sandera sedang terancam.
Namun Pahui dengan tenang memberitahu jika dirinya hanya menjalankan perintah sebab para sandera tidak akan dipateni tanpa persetujuan seseorang. Mendengar itu Hana curiga akan adanya sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Pahui. Untuk itu Hana bekerja sama dengan seorang reporter independen untuk menyelidiki rahasia yang disembunyikan oleh Pahui. Pahui sendiri kini tengah memberitahukan secara live di hadapan media perihal penyanderaan yang dilakukan oleh agen-agen korut dan Pahui melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya tidak tepat. Berita itu sampai kepada Suho yang membuat Suho semakin khawatir dengan nasib dirinya dan timnya setelah 10 hari melakukan penyanderaan berakhir dan Suho takut dirinya akan kembali dikhianati oleh pihak Korsel. Lini pun menyarankan Suho agar membebaskan beberapa sandera untuk mengetahui respon pihak Korsel dan menurut Lini terlalu banyak sandera hanya akan merepotkan Suho dan timnya. Suho pun menerima saran dari Lini lalu memberitahukan keputusannya membebaskan 30 sandera kepada Taeil serta meminta Taeil membelikan beberapa keperluan untuk dirinya dan para sandera yang masih tersisa. Mendengar keputusan itu, Taeil seolah kurang setuju karena tentu keinginannya membuat citra baik di hadapan media sebelum hari pemilu akan gagal. Tetapi Taeil masih menuruti keinginan Suho karena masih ada tersisa sandera yang lain. Sementara Lee yang masuk ke ruangan rahasia lalu mendengarkan rekaman pembicaraan Suho dan Lini dibuat begitu terkejut ketika mengetahui fakta bahwa Lini adalah agen korut yang dikirim untuk menyelamatkan Suho dan bukan hanya itu Lee juga dibuat tercengang tatkala Lini membicarakan perihal para penguasa korut dan Korsel yang membuat kesepakatan untuk memenangkan Pilpres. Membuat Lee sadar bahwa semua kasus yang telah terjadi seperti penculikan Pahan dan penyanderaan ini saling berkaitan demi kepentingan yang sama. Hingga saat Lee akan kembali, ia bertemu dengan Gyeokchan dan kembali adu mekanik, tetapi Suho menghentikan mereka lalu membawa Lee. Di sana Lee mencoba memberitahukan sebuah kebenaran pada Suho jika atasan Suho dan penguasa di Korsel telah membuat kesepakatan demi memenangkan Pilpres serta penyanderaan ini hanya dijadikan skema, bahkan para penguasa itu tidak akan ragu untuk pateni para agennya demi melancarkan rencana mereka. Lee pun mengajak Suho untuk membuat rencana membebaskan para sandera terlebih dahulu demi menghindari adanya korban. Mendengar itu, Suho masih belum yakin dengan perkataan Lee, namun Suho juga mulai meragukan instruksi dari atasannya. Lee kemudian meminta Yongro untuk merebut remote peledak yang dipegang oleh Suho. Yongro lalu berpura-pura ke toilet dan kebetulan sekali bertemu dengan Suho di mana Yongro berakting seolah dirinya masih peduli dengan menanyakan alasan Suho kembali ke kampus. Suho menjelaskan jika hal itu terpaksa ia lakukan sebab para intel mengejarnya dan sebenarnya Suho tidak berniat melakukan kericuhan ataupun penyanderaan seperti ini. Yongro pun langsung memeluk Suho untuk mengalihkan perhatiannya dan perlahan berhasil merebut remote peledak milik Suho. Membuat Suho tak menyangka Yongro mengkelabuinya lalu membujuk Yongro untuk mengembalikan remote itu sebab dirinya tidak ingin menyakiti siapapun. Yongro yang sudah tak mempercayai Suho berlari menangis membawa kabur remote itu, namun Suho berhasil mengejarnya dan merebut kembali remote tersebut dan meminta Yongro untuk tidak melakukan hal itu lagi sebab Suho tak ingin menyakiti Yongro. Suho yang marah pada Lee kemudian menghajar Lee sebab dirasa orang yang menyuruh Yongro merebut remote peledak miliknya adalah Lee. Namun Lee kembali mencoba menyadarkan Suho jika penyanderaan ini adalah skema para penguasa demi memenangkan pemilu dan para penguasa kemungkinan menggunakan sejumlah uang demi kesepakatan ini, bahkan mereka juga akan mempateni para sandera serta agennya. Dan Yongro yang merupakan tahanan paling berharga pasti akan mereka bebaskan. Mendengar itu, Suho meminta Lee untuk memberikan bukti terlebih dahulu mengenai dugaan Lee perihal kesepakatan para penguasa dengan menyuruh Hana untuk mencari bukti itu.
Sementara Hana kembali ditugaskan untuk membawa perlengkapan untuk para sandera di dalam kampus, Suho segera membawa Hana ke hadapan Lee. Lee yang tak punya banyak waktu memberitahukan semua kebenaran mengenai kesepakatan para penguasa Korut dan Korsel demi memenangkan pemilu dan untuk meyakinkan Suho. Lee meminta Hana mencari bukti para penguasa berencana mempateni para sandera dan agen-agennya. Hana tentu merasa terkejut dengan kebenaran itu dan masih tak menyangka jika kini Lee dan Suho akan bekerja sama, lalu memberitahu mereka jika dirinya telah bekerja sama dengan si reporter independen yang bernama Gal untuk merekam setiap pembicaraan Taeil dan Pahui mengenai rahasia yang mereka sembunyikan. Setelah itu Hana berhasil membawa 30 sandera yang dibebaskan Suho. Di toilet, Bun Ok tak sengaja menemukan alat komunikasi yang sebelumnya disimpan oleh Seung-hee. Bebasnya sandera sebanyak itu membuat Taeil murka, sebab awalnya Taeil mengira Suho akan membebaskan 1-3 orang, namun Suho malah membebaskan 30 orang sekaligus. Taeil pun meluapkan amarahnya pada Hana, tetapi Hana tak menghiraukannya dan saat Taeil sibuk marah-marah, Hana berhasil memasang alat penyadap di meja Taeil. Changsu yang masih berkabung di rumah duka mendiang Yong-u putranya diberitahu perihal bebasnya 30 sandera dan ia pun segera bergegas ke TKP. Sementara Yong-ro yang diberitahu Lee perihal kesepakatan pihak Korsel dan Korut mengenai penyanderaan yang akan berlangsung selama 10 hari demi memenangkan pemilu yang kemungkinan membahayakan keselamatan mereka. Yong-ro pun menyarankan sebuah rencana kepada Lee. Sementara Taeil yang menghubungi Suho dan mengutarakan keberatannya sebab Suho membebaskan terlalu banyak sandera. Namun Suho hanya menjawab jika dirinya tidak akan mengikuti rencana Taeil, membuat Taeil murka dan dirinya langsung memberitahu sebuah fakta yang menjawab keraguan Suho tentang instruksi dari atasannya di mana Taeil menjelaskan jika dirinya dan para penguasa Korut sudah membuat kesepakatan untuk mempateni Suho dan rekan-rekannya serta penguasa Korut tak lagi menghargai para pejuangnya karena mereka lebih memilih uang daripada menyelamatkan agennya, membuat Suho semakin yakin jika apa yang dikatakan Lee tentang kesepakatan para penguasa itu memang benar adanya. Tak lama Changsu datang dan mempertanyakan tindakan Taeil yang mencoba membedil Lee dengan tim SWAT-nya saat Lee keluar dari kampus, yang mana Changsu khawatir tindakan ceroboh Taeil akan membuat Lee sadar bahwa mereka sedang membuat kesepakatan dengan Korut. Namun Taeil dengan ambisi gilanya malah merencanakan untuk mempateni Lee bersama para agen Korut agar Lee tidak membuat kekacauan di kemudian hari. Rencana itu ditentang Changsu yang masih memiliki kemanusiaan dan tak ingin mengorbankan para mahasiswi termasuk Yong-ro putrinya. Hana yang sedari tadi menyadap dan merekam pembicaraan itu cukup kesal dengan rencana gila Taeil. Di tempat berbeda, Gal si reporter merekam para intel yang membawa para sandera untuk diinterogasi lalu menemui Hana untuk memberitahukan informasi itu. Namun mereka dicegah oleh Pahui yang menangkap Gal dan menahan Hana atas perintah Taeil sebab Pahui sebelumnya berhasil menemukan penyadap yang ditaruh oleh Hana di bawah meja Taeil. Kabar ditahannya Hana sampai pada Lee dan Suho karena sebelumnya Hana telah menelpon. Hal itu membuat Lee marah dan menyalahkan Suho karena meminta Hana memberikan bukti. Tapi Suho yang sama pusingnya kemudian menampol Lee. Lee lalu berusaha kembali menyadarkan Suho agar segera membuat rencana membebaskan para sandera. Bahkan untuk menyadarkan Suho, Lee menyinggung perkara dirinya membuat Yong-ro putus asa dengan memberitahukan ayah Yong-ro yang akan mempateni semua sandera demi kesepakatan dengan Korut. Mendengar itu tentu Suho marah karena tak terima Yong-ro dibuat putus asa serta Suho masih belum mau membuat rencana pembebasan karena belum ada bukti dari Hana. Keesokan harinya, para sandera meminta keringanan untuk bersih-bersih badan mengingat sudah beberapa hari mereka tak mandi dan sikat gigi yang tentunya menyebabkan bau jigong. Suho pun mengizinkan mereka untuk mandi. Tetapi kesempatan itu dimanfaatkan Yong-ro untuk menjalankan rencananya bersama Lee dan Seung-hee di mana Yong-ro akan mengalihkan perhatian Geok-chan dengan sebuah arloji sementara dirinya akan bersembunyi di ruang rahasia di kampus itu.
Gyeokchan yang sadar suara arloji itu hanyalah pengalihan. Dirinya memberitahukan Suho bahwa Yongro telah hilang. Mendengar itu, Suho yang panik karena Yongro adalah tahanan paling berharga. Ia pun bergegas bersama Gyeokchan untuk mencari Yongro. Kelengahan itu tak disia-siakan oleh Lee, di mana Lee segera melumpuhkan Eunchol dan mengajak para sandera untuk segera kabur sementara dirinya akan menyelamatkan Yongro. Yongro yang panik sebab Suho berada di sana mengetahui persembunyian Yongro. Beruntung Lee keburu datang dan terlibat adu mekanik dengan Suho. Melihat Lee terdesak, Yongro berusaha membantu Lee dan Lee akhirnya berhasil membalikan keadaan. Hingga ketika Lee menggiring Suho ke hadapan para sandera dan mencoba melepas peledak yang sebelumnya dipasang oleh Suho, tanpa diduga si dokter alias Neng Lini menghentikan aksi kabur mereka dengan membeledakkan salah satu ruangan menggunakan remote peledak yang ia minta dari Suho sebelumnya. Ledakan itu membuat para sandera ketakutan dan momen itu dimanfaatkan Suho untuk membalikan keadaan dengan memaksa Lee menyerahkan bedilnya serta menyuruh para sandera untuk kembali masuk. Di sana Yongro yang ingin sekali menemui mendiang kakaknya memohon pada Lini untuk membebaskannya. Lini tentu tak mengabulkan dan justru marah pada Yongro sebab karena kelakuan mereka yang nekat ingin kabur, identitas Lini sebagai agen korut telah terbongkar. Suho lalu mendapatkan panggilan dari Tail yang marah-marah sebab tindakan Suho yang mencoba membeledakkan para sandera. Hal itu di luar kesepakatannya mengulur waktu penyanderaan. Suho pun menjelaskan jika hal itu terpaksa ia lakukan sebab Lee mengajak para sandera untuk kabur. Tak lama Changsu dengan penuh kekhawatiran pada putrinya pasca ledakan tadi menanyakan pada Suho keadaan Yongro. Suho pun memberitahukan bahwa Yongro baik-baik saja. Belum percaya dengan perkataan Suho, Changsu meminta Suho untuk memperlihatkan keadaan putrinya yang padahal Changsu merencanakan untuk mempateni Suho saat Suho memperlihatkan keadaan Yongro sebab menurut Changsu, skenario penyanderaan ini sudah di luar kesepakatan dan akan membahayakan keselamatan putrinya. Lini yang sebenarnya kurang setuju dengan rencana Suho memperlihatkan keadaan Yongro kepada Changsu karena Lini takut Yongro akan memberitahukan identitas aslinya. Lini pun menyuruh Gyeokchan membedil Yongro tapi jangan sampai mempateninya apabila Yongro mencoba membocorkan identitasnya. Berbeda dengan Suho, dirinya yang tak ingin Yongro terluka, memperingatkan Yongro untuk tak berkata hal bodoh saat melihat ayahnya demi keselamatan Yongro sendiri. Melihat Suho bersikap kejam dan dingin padanya, akhirnya Yongro pun membuang kalung yang diberikan Suho padanya tempo lalu sebagai bentuk kekecewaan setelah semua kebaikan yang ia berikan pada Suho dibalas dengan kekejaman. Tetapi kebencian dan kekecewaan yang dirasakan oleh Yongro pada Suho seketika mereda tatkala Suho rela tertembak demi menyelamatkan Yongro dari Gyeokchan yang mencoba mempateninya karena Gyeokchan merasa Yongro akan membocorkan identitas Lini. Gyeokchan lalu memberitahukan perihal itu pada Lini yang membuat Lini murka dan langsung mencabok Yongro, kemudian menyuruh Gyeokchan mengurung Yongro seorang diri. Dan karena tembakan itu Changsu mengancam akan menyerbu kampus. Tetapi Suho balik mengancam apabila Changsu berani menyerbu kampus maka Yongro akan dipateni dan karena keadaan penyanderaan itu semakin dibuat kalut tatkala para orang tua para sandera datang ke sana yang membuat media geger. Tail yang takut skenario penyanderaannya terbongkar, ia pun meminta Suho merekam keadaan para sandera untuk menenangkan para orang tua mereka yang khawatir. Suho pun menyanggupinya dan meminta Hana untuk membawa alat perekamnya ke sana. Namun lagi-lagi Lini menentang keputusan itu sebab Suho dirasa tidak mempercayai instruksi dari partai alias atasannya yang akan menyelamatkan mereka. Suho masih meragukan partai sebab ia merasa atasannya telah menjalin kesepakatan dengan Korsel dan menurutnya atasannya di Korut akan mengkhianati dirinya dan timnya hanya demi uang mengingat beberapa rekannya telah mokad karena kesepakatan itu. Setelah itu, Lini menginterogasi Seunghi dan Lee karena mereka otak dari rencana melarikan diri para sandera, di mana sebuah fakta terkuak mengenai Seunghi yang ternyata Seunghi adalah agen intel yang terbukti menyadap setiap pembicaraan para mahasiswi di kampusnya dan karena kini identitas Lini sebagai agen Korut telah diketahui oleh para sandera, Lini kemungkinan akan merencanakan pematenan pada semua sandera agar identitasnya tidak terkuak.
Mendengar itu, Lee dan Seung-hee yang dibawa untuk dikurung di bawah bersama Yongro, Lee memujuk Suho untuk menyadarkan Lini jika skenario penyanderaan ini adalah kesepakatan para penguasa yang akan mempateni para agennya hanya demi uang, dan jika Lini sadar, mungkin Lini akan berubah pikiran dan bekerja sama dengan mereka menyelamatkan para sandera, sebab Lee sangat tahu bahwa Suho ingin menyelamatkan Yongro. Mendengar itu, Yongro menyadari jika semua kejahatan yang dilakukan Suho tidak sepenuhnya benar, mengingat Suho selalu berusaha melindunginya dari kekejaman si Gyeokchan. Setelah itu, Lini memanfaatkan sifat cupu yang dimiliki Bunok untuk menjadikan Bunok sebagai pengawas para sandera dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan, dan Bunok pun bersedia menjadi pengawas para sandera. Sementara Hana akhirnya datang memberikan kamera dan bukti rekaman para penguasa yang akan mempateni agen-agennya, dan benar saja keraguan yang selama ini dirasakan Suho terbukti, sebab dari rekaman itu Suho mendengar jelas jika Taeil dan atasannya telah melakukan kesepakatan untuk mempateni dirinya dan rekan-rekannya, membuat Suho semakin yakin jika Lim Ji-rok ayahnya telah mengkhianatinya hanya demi uang. Dan kita pun diperlihatkan masa lalu Suho saat masih bocil yang rupanya Suho bukanlah putra kandung Lim Ji-rok, melainkan putra angkat. Sebab Suho memohon pada Ji-rok untuk menyelamatkan adiknya yang sakit, dan Suho berjanji akan membalas kebaikan Ji-rok dengan cara apapun. Dan dirasa kini Ji-rok telah mengkhianati kesetiaannya, Suho memutuskan bekerja sama dengan Lee untuk menghentikan skenario penyanderaan ini, di mana Suho berencana untuk membebaskan para sandera dan juga ingin menyelamatkan rekan-rekannya pergi dari tempat ini, membuat Yongro semakin sadar bahwa Suho sebenarnya tidak sejahat yang ia pikirkan. Dan untuk langkah awal, Suho bersama Lee mengamankan Lini terlebih dahulu, sebab Lini adalah orang yang berbahaya dan akan mengganggu rencana mereka. Walaupun kaget, tetapi Lini tak begitu heran dengan perubahan sikap Suho yang mengkhianati partai dan ideologinya. Tindakan Lee dan Suho rupanya diintip oleh Bunok si cepu, dan ia pun segera melaporkan kejadian itu pada Gyeokchan. Gyeokchan pun segera mengecek keadaan Lini. Namun Suho dan Lee berhasil mengamankan Gyeokchan. Suho lalu mencoba menyadarkan mereka berdua dengan memutar rekaman atasan mereka dan Taeil yang membuat kesepakatan untuk mempateni mereka. Namun sepertinya Lini dan Gyeokchan belum mempercayai rekaman itu, terutama Gyeokchan yang lebih memilih moka terhormat demi negara dibanding harus menyerah kepada musuh. Lini lalu mengingatkan Suho jika tindakan Suho kali ini sudah sangat salah, sebab jika partai mengetahui Suho berkhianat, maka mereka akan mempateni adik Suho yang berada di Korut. Lini pun kemudian membujuk Suho dengan berjanji jika Suho melepaskannya, ia tidak akan memberitahukan kesalahan yang dilakukan Suho. Namun semua upaya Lini tidak mempengaruhi Suho, sebab Suho semakin diyakinkan bahwa Lim Ji-rok telah mengkhianatinya karena Lini diberi instruksi untuk mempateni Suho. Bunok yang sadar Lini dan Gyeokchan tengah terpojok, dirinya segera bergegas menemui Yongro untuk ia jadikan sandera dengan mengkelabui Yongro seolah mereka sudah aman. Di mana setelah berhasil meyakinkan Yongro, Bunok langsung menyandera Yongro dan membawa ke hadapan Suho dan Lee, lalu mengancam akan mempateni Yongro apabila Suho tak melepaskan Gyeokchan dan Lini. Membuat Suho dan Lee khawatir, lalu berusaha mencegah tindakan si Bunok. Namun karena Lini terus menghasut Bunok, Bunok hampir saja mempateni Yongro. Beruntung Seung-hee datang dan berhasil mencegah tindakan dungu Bunok dengan mengatakan jika kakak Bunok adalah pembelot, membuat Bunok marah dan mencoba membedil Seung-hee. Sayangnya bedil itu tak memiliki peluru yang membuat si Bunok mewek karena takut dirinya akan dicap sebagai pembelot. Di sisi lain, Changsu semakin dibuat gundah gulana tatkala dirinya mendapatkan ancaman dari Soryun mengenai putrinya yang akan dipateni apabila Changsu tak mengirimkan uang yang dijanjikan dalam waktu 3 hari. Sementara Pahui terlihat begitu senang sebab dirinya diangkat menjadi kepala koordinasi keamanan, yang mana jabatan itu memungkinkan Pahui mengelola anggaran untuk keamanan, dan Pahui mulai merasa jumawa dengan kenaikan pangkatnya serta dirinya kini mulai berani melawan perintah Taeil. Walaupun pada akhirnya Taeil menendang Pahui atas sikap jumawanya.
Di kampus, Suho akhirnya memberitahukan kepada para sandera mengenai kebenaran para penguasa yang membuat kesepakatan untuk menyandera mereka selama 10 hari serta mereka akan dipateni setelah sehari menjelang pemilu, dan Suho mengklarifikasi bahwa penyanderaan yang ia lakukan bukan keinginannya melainkan karena situasi yang memaksanya dan dirinya tidak ingin melukai siapapun yang ia sandera. Awalnya para sandera tidak mempercayai perkataan Suho, tetapi mereka diyakinkan oleh Lee yang memberitahu jika para penguasa di Korsel tidak akan segan-segan mempateni mereka agar tujuan memenangkan pemilunya tercapai. Lee pun meminta para sandera untuk bekerja sama menggagalkan rencana para penguasa zolim. Suho dan Lee yang akan memulai rencana pembebasan. Lee menanyakan siapa orang yang menjadi backingan Lini, mengingat Lini yang bisa menyusup ke Korsel dan menjadi dokter selama belasan tahun. Suho pun memberitahu bahwa orang yang mendatangkan Lini tidak lain adalah Taeil. Mendengar itu, Lee sempat terkejut, tetapi dirinya meminta Suho untuk membujuk Lini membantunya sebab Lini akan sangat berguna apabila berpihak pada mereka. Sementara Seung-hee memberi arahan kepada para siswi untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat direkam, sebab jika mereka memperlihatkan ekspresi ketakutan, maka hal itu akan membuat publik mendukung para penguasa untuk mempateni para agen, dan hal tersebut akan memuluskan rencana para penguasa memenangkan pemilu. Di sisi lain, Hana diutus Taeil datang untuk memberikan beberapa perlengkapan yang sebelumnya diminta oleh Suho dan Lee. Dalam rencana mereka, Suho masih khawatir dengan nasib adiknya apabila dirinya diketahui berkhianat pada Korut. Hana pun memberikan sebuah usulan kepada Suho untuk menyalin rekaman Taeil yang berencana mempateni semua sandera dan para agen, lalu menyebarkannya kepada media sebagai bukti para penguasa melakukan propaganda. Suho pun bergegas menyalin file tersebut, namun dirinya begitu bahagia tatkala mendengarkan rekaman suara Yongro yang mengungkapkan rasa sukanya pada Suho saat Suho membelikan sebuah kaset tempo lalu. Hana memperlihatkan rekaman para sandera kepada Taeil dan Changsu, di mana Taeil begitu keheranan dengan kondisi para sandera yang terlihat baik-baik saja. Di sana Changsu yang khawatir merasa sedikit lega dengan keadaan Yongro yang baik-baik saja. Suho dan Lee kemudian membujuk Lini untuk membantu mereka agar menggagalkan rencana para penguasa dengan menawarkan sebuah imbalan, yaitu Lini akan diberi identitas baru oleh Lee dan bisa hidup bebas di Korsel. Mendengar itu, Lini seolah tak mempercayainya, namun entah karena Lini memiliki perasaan pada Suho, dirinya pun luluh dan akhirnya bersedia membantu Suho dan Lee. Membuat Gyeok-chan kesal lalu menyulut emosi Suho dengan berkata, jika Suho rela mengkhianati keluarga dan negaranya hanya demi seorang wanita alias Yongro. Gyeok-chan juga mengungkapkan jika dirinya diperintah untuk mempateni Suho apabila ideologi Suho telah berubah. Suho yang mendengarnya murka dan menanyakan siapa orang yang memerintah Gyeok-chan. Gyeok-chan tentu tak menjawabnya, membuat Suho galau dan kecewa sebab merasa dirinya dibuang oleh negaranya. Melihat Suho yang sangat galau, Yongro berusaha menenangkan Suho dengan membuatkannya segelas kopi kapal abri. Yongro pun khawatir kepada Suho karena memiliki profesi yang membahayakan keselamatannya. Namun Suho menjelaskan jika dirinya tidak bisa memilih di mana ia dilahirkan dan hal itu memaksanya menjadi seorang agen. Di momen itu, keduanya pun saling mengenang momen-momen indah pertemuan mereka dulu saat kencan buta. Suho lalu meminta maaf pada Yongro dan meminta Yongro menghapus kenangan buruk saat dirinya menodongkan bedil pada Yongro. Yongro pun yang memang sangat mencintai Suho dan meyakini jika Suho bukan orang jahat, ia pun dengan senang hati memaafkan Suho dan mereka pun akhirnya bercumoi. Di tempat berbeda, Hana melaporkan pada Lee jika dirinya berhasil memberikan rekaman si Taeil di beberapa TV dan stasiun radio. Sementara Changsu yang sangat membutuhkan dana $300 juta untuk membayar keselamatan putrinya pada pihak Korut, meminta Pahui untuk mengambil dana tersebut dari anggaran keamanan. Namun Pahui yang baru naik pangkat seolah menolak dengan beralasan jika dirinya harus meminta izin dari presiden terlebih dahulu.
Tak lama Lim Ji-rok menelpon Chang-soo dan memberitahu bahwa Lee bawahannya telah bekerja sama dengan Suho untuk menggagalkan rencana pemilu mereka. Mendengar itu, Chang-soo curiga pada Lim Ji-rok dan menduga pihak Korut memiliki agen lain sebab Ji-rok bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan karena rencana Chang-soo dan Tae-il sudah diketahui oleh Lee dan kemungkinan para Sandra juga mengetahui jika penyanderaan itu adalah skema untuk memenangkan pemilu, Tae-il memutuskan membuat skema baru, yaitu mereka akan membeledukkan kampus beserta para Sandra dengan menaruh beberapa peledak di sekitar kampus agar para agen dituduh melakukan pematenan itu dan mereka bisa memenangkan pemilu. Namun Chang-soo menolak usulan itu sebelum tim SWAT menyelamatkan Young-ro terlebih dahulu. Tetapi Tae-il sepertinya menghiraukan keinginan Chang-soo dan diam-diam memerintahkan bawahannya memasang peledak. Sementara Suho menemani Young-ro yang gundah gulana karena khawatir dan takut nasibnya bersama Suho akan berakhir buruk, di mana Young-ro mengungkapkan impiannya bersama Suho jika dirinya ingin hidup bersama di kemudian hari dan menjalani kehidupan seperti pasangan normal pada umumnya. Sambil tersenyum, Suho berjanji akan melindungi Young-ro dan memastikan Young-ro akan baik-baik saja. Namun setelah itu Suho dan Lee dikecewakan dengan berita yang tidak menayangkan rekaman Tae-il yang sempat dikirim Hana ke stasiun TV karena rupanya Pak Hui berhasil mengamankan file itu dan membawanya kepada Tae-il dan juga Chang-soo. Dirasa Hana mengganggu rencana mereka, Chang-soo memerintahkan bawahannya untuk menangkap Hana. Tetapi Hana yang sadar akan ditangkap, dirinya segera bergegas kabur dari sana. Tae-il lalu menghubungi Lee dan menyalahkan Lee karena telah bersekongkol dengan Suho untuk membebaskan para Sandra, lalu mengancam Lee dan Suho apabila mereka berani melakukan upaya membebaskan para Sandra, maka Tae-il tak akan segan akan membeledukan kampus sebab dirinya sudah menaruh peledak di sekitar kampus. Pembicaraan itu ternyata didengar oleh Chang-soo yang tentu Chang-soo marah sebab Tae-il mencoba membeledakkan kampus sedangkan Young-ro masih ada di dalam. Bahkan Chang-soo sempat mengancam Tae-il dengan menodongkan bedil dan menyuruh Tae-il untuk membebaskan Young-ro terlebih dahulu. Lee dan Suho yang resah akan ancaman itu merasa curiga adanya agen lain yang memberitahukan kerjasama mereka untuk mengagalkan skema pemilu para penguasa. Suho dan Lee pun membagi tugas untuk mencari si agen tersebut sebab jika tak segera ditangkap maka rencana yang mereka susun akan terus dibocorkan. Suho yang mencurigai jika Lini kemungkinan agen yang membocorkan setiap informasi kepada para penguasa, ia pun menanyakan hal itu kepada Lini. Tetapi Lini ternyata tidak sama sekali membocorkan informasi apapun pada penguasa dan justru Lini yang terkesan cemburu pada Suho mempertanyakan mengapa Suho mati-matian berpihak pada Korsel hanya demi melindungi Young-ro. Suho menjelaskan jika Young-ro adalah orang yang rela mengorbankan keselamatan demi dirinya dan hal itu membuatnya harus memastikan keselamatan Young-ro sampai akhir. Sementara Lee yang mencari beberapa dokumen orang yang bekerja di kampus, dirinya mendapati kejanggalan pada dokumen milik si Ece kantin yang bernama Bu Oh yang pernah pindah ke Korsel saat perang Korsel Korut berlangsung. Dirasa sangat mencurigakan, Suho dan Lee mengecek kantin yang akhirnya Lee mendapat alat komunikasi yang diduga digunakan Bu Oh untuk membocorkan informasi. Dan ternyata benar, alat komunikasi itu langsung terhubung kepada Chang-soo di mana Lee mengungkapkan kekecewaannya kepada Chang-soo yang rela akan mempateni dirinya dan para Sandra hanya demi kepentingan politik. Lee dan Suho kemudian menginterogasi Bu Oh, tapi sayangnya Bu Oh malah menangis. Pak Man pun memberitahu bahwa Bu Oh memang dari Korut dan dirinya mengalami trauma pasca perang. Setelah mengungkap Bu Oh adalah agen yang membocorkan setiap informasi mereka, Suho dan Lee mulai kebingungan dengan langkah mereka berikutnya sebab Chang-soo akan mengerahkan tim SWAT menyerbu kampus ini untuk membebaskan Young-ro, dan apabila Young-ro berhasil diselamatkan, Tae-il akan membeludukkan kampus ini beserta Sandra. Mendengar itu, Young-ro menyarankan sebuah ide bahwa dirinya akan menemui ayahnya secara langsung dan membujuk sang ayah agar berubah pikiran untuk tak melakukannya. Walaupun menurut Suho rencana itu sangat kecil kemungkinan akan berhasil, tetapi karena tak ada pilihan lain, Suho dan Lee pun bersiap untuk melakukan usulan Young-ro.
di mana Suho terlebih dahulu memberitahukan Changsu jika Yongro ingin bertemu dengannya dan memperingatkan Changsu untuk tidak membawa pasukannya. Tetapi Changsu tak menghiraukan peringatan dari Suho dan memutuskan membawa 2 penembak untuk mempateni Suho. Hingga saat Yongro dan Changsu bertemu sambil menangis, Yongro memohon pada Changsu ayahnya untuk menghentikan skema penyanderaan ini serta meminta Changsu untuk membebaskan teman-temannya yang disandra. Tetapi Changsu yang terkesan hanya ingin membebaskan Yongro saja. Sambil memegang Yongro, Changsu menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menghentikan skema penyanderaan tanpa persetujuan dari petinggi lain. Kecewa dengan hal itu, Yongro segera berlari kembali kepada Suho. Bahkan Yongro mencoba melindungi Suho dari 2 pasukan Changsu yang siap membedil. Changsu pun memperingatkan pasukannya untuk tak menembak. Namun siapa sangka dari arah lain, Changsu dan 2 pasukannya tiba-tiba dibedil oleh seseorang. Yang rupanya Taeil lah orang yang memerintahkan bawahannya untuk membedil Changsu saingannya agar dirinya bisa menjadi kandidat presiden satu-satunya. Sementara Suho dan Yongro yang sudah kembali, Suho lagi-lagi diprovokasi oleh Gyeokchan yang mengatakan jika agen veteran seperti Suho rela bernegosiasi dengan musuh hanya demi rasa cintanya pada putri sang menteri pertahanan alias Yongro. Mengetahui jika Yongro adalah putri dari sang menteri pertahanan, Bun Oki yang sedari tadi menguping pembicaraan itu sepertinya akan merencanakan sesuatu yang buruk kepada Yongro. Di sisi lain, sang presiden yang mengetahui kabar dibedilnya Changsu murka dan menanyakan kepada Taeil siapa pelaku pembedilan Changsu. Taeil tentu mengarahkan tuduhannya kepada para agen korut yang membuat sang presiden langsung memerintahkan Taeil untuk mempateni para agen korut dan para sandera malam itu juga. Taeil dengan senang hati menerima perintah itu karena merasa sangat diuntungkan. Suho dan Lee yang melihat berita mengenai Taeil yang akan mengerahkan tim SWAT menyerbu kampus untuk mempateni mereka dan memfitnah mereka seolah mereka lah yang mempateni Sandra. Suho dan Lee pun bersiap untuk menghadapi tim SWAT dan menyuruh Seung-hee untuk memindahkan para mahasiswi ke perpustakaan. Yongro yang diberitahu oleh Jongmin perihal tim SWAT akan menyerbu kampus dan tertembaknya sang menteri pertahanan alias ayahnya membuat Yongro galau bersedih dan merasa putus asa lantaran takut kehilangan sang ayah mengingat ia sudah kehilangan kakaknya. Melihat Yongro yang bersedih, Suho segera membawa Yongro untuk pergi ke perpustakaan bersama yang lain. Di sisi lain, tim SWAT yang dipimpin Taeil mulai masuk ke dalam kampus untuk terlebih dahulu menyelamatkan Dr. Lini. 완전 확보했습니다, 총장님. Namun Lee dan Suho serta Lini membuat skenario seolah Suho menyandra Lini dan memasang beberapa peledak pada Lini untuk mengancam Taeil agar Taeil pergi bersama pasukannya dari kampus dan tidak bertindak macam-macam jika ingin keselamatan Lini terjamin. Mengetahui itu, Taeil yang memang sangat tergila-gila pada Lini dan khawatir Lini akan dipateni, dirinya memutuskan menarik pasukannya dan kembali ke markas dan berjanji akan menyelamatkan Lini. Setelah itu, Suho dan Lee serta Lini memikirkan kembali langkah mereka menghentikan Taeil, sebab Taeil kemungkinan akan kembali melakukan serangan kedua untuk segera mempateni mereka dan para sandera. Lini menyarankan jika mereka harus memotong dana dari Korsel yang akan dikirimkan ke Korut karena jika uang tersebut bisa Lini bawa, maka Taeil tidak akan berani membeledukkan kampus serta akan mengganggu kesepakatan pihak Korsel dan Korut, di mana Lini akan pergi sendiri untuk mendapatkan uang tersebut. Lee dan Seung-hee ragu bagaimana cara Lini mendapatkan uang tersebut. Lini menjelaskan bahwa dirinya akan memanipulasi istri Pahui yang dekat dengannya sebab istri Pahui kemungkinan mengelola uang anggaran keamanan mengingat Pahui telah diangkat menjadi kepala koordinasi dan karena watak istri Pahui yang sangat serakah, Lini akan memanfaatkan hal tersebut. Lee yang masih tak percaya pada Lini karena takut Lini akan kabur mengkhianati mereka. Suho meyakinkan Lee jika Lini tidak akan mengkhianati mereka dan untuk jaga-jaga, Suho menyarankan Lee menyuruh Hana untuk memberitahukan jika Taeil adalah pelaku pembedilan kepada istri Changsu yang mana hal itu akan membuat Taeil ditangkap. Lee pun segera menyuruh Hana memberitahukan pada Aira istri Changsu jika pelaku pembedilan Changsu adalah Taeil, membuat Aira murka lalu pergi untuk melabrak Taeil.
Suho kemudian mengingatkan Lini untuk tidak berkhianat dan segera kembali ke kampus setelah mendapatkan uang itu. Namun Lini yang memang memiliki perasaan pada Suho menawarkan sebuah kesepakatan apabila dirinya berhasil membawa uang tersebut dan menyelesaikan misi pembebasan ini, maka Suho harus bersedia pergi bersamanya ke luar negeri menjalani kehidupan baru. Tetapi Suho tak memberikan jawaban dan malah menyuruh Lini untuk segera pergi, membuat Lini merasa masih ada kemungkinan untuk memiliki Suho. Dirinya pun segera bergegas menemui Tail. Tail sendiri bersama istrinya yang bernama Song Sim tengah dilabrak oleh Aira, di mana Aira tidak langsung menuduh Tail membedil Changsu, melainkan Aira menyinggung kelakuan Tail yang suka mengkhianati rekan-rekan seperjuangannya dulu, membuat Sang Sim marah pada Aira. Namun Tail segera melerai mereka berdua dan tak lama Tail mendapatkan panggilan dari Lini yang meminta Tail untuk menjemputnya, membuat Tail panik karena takut ketahuan oleh istrinya. Sementara Lee yang kekeh belum mempercayai Lini sepenuhnya meminta Hana untuk mengawasi pergerakan Neng Lini. Hana pun segera mengambil beberapa foto Lini bersama Tail serta memasang alat penyadap di apartemen Lini. Tak lama Lini yang digendong Tail datang, membuat Hana harus bersembunyi terlebih dahulu dan menyaksikan cringe-nya kelakuan cunihin Tail pada Lini. Setelah itu Lini menemui seorang dukun yang ternyata dukun tersebut adalah orang korut, di mana Lini akan menjamin keselamatan dukun apabila si dukun mau menuruti perintahnya, yaitu mengarahkan istri Pahui untuk berinvestasi menggunakan anggaran keamanan negara. Si dukun pun menyanggupinya dan segera menyuruh istrinya Pahui yang bernama Mihei untuk meninvestasikan anggaran keamanan sebesar $300 juta kepada seorang wanita dari luar negeri supaya Mihei mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Mihei yang memang serakah dan mudah tergiur menuruti arahan dari si dukun yang sangat ia percayai. Hingga saat pulang, Mihei bertemu dengan wanita yang berprofesi sebagai seorang agen investasi di sebuah perusahaan. Dirasa wanita ini adalah orang yang dimaksud si dukun. Dengan polos, Mihei tergiur menginvestasikan anggaran keamanan kepada si wanita yang bernama Lin Dayung dan mereka menjalin sebuah kesepakatan. Di rumah sakit, Aira menemui Changsu yang rupanya masih hidup, di mana Changsu meminta Aira untuk merahasiakan kondisinya sekarang terkhusus kepada Tail, sebab dirinya akan berencana membalas pengkhianatan Tail setelah dirinya pulih. Sementara Lini menelpon Bank Swiss cabang Tokyo untuk membuka rekening rahasia, dan obrolan itu disadap oleh Hana yang langsung memberitahukannya kepada Lee. Sementara Lini bersama Linda yang tadi berhasil mengkelabui Mihei, mereka kini tengah menyimpan uang anggaran keamanan yang diinvestkan Mihei sebelumnya kepada pihak dari Bank Swiss. Setelah itu Lini menghubungi Suho dan Lee dan memberitahukan jika misinya mengambil uang anggaran keamanan telah berhasil dan Lini akan segera kembali ke kampus. Setelah itu Lee memberitahu Seunggi mengenai Lini yang akan kembali ke kampus. Sialnya pembicaraan itu lagi-lagi didengar oleh si cepu Bun Ok yang dengan kedunguan dan menyebalkannya, Bun Ok malah mengsepil alias memberitahukan pada Pahui jika Lini adalah agen korut yang kini sedang keluar dari kampus. Mendengar itu Pahui tentu seolah memiliki senjata untuk menjatuhkan posisi Tail, mengingat Tail sangat memperdulikan Lini, di mana Pahui bersama bawahannya segera bergegas untuk menangkap Lini yang akan kembali ke kampus. Hana yang melihat Pahui segera menelpon Lini dan menyuruhnya untuk kabur karena Pahui akan menangkapnya. Pahui yang sudah sampai di kediaman Lini mendapati ruang rahasia Lini yang selama ini digunakan Lini untuk memata-matai para petinggi Korsel termasuk dirinya, serta Pahui juga mendapati beberapa foto perselingkuhan Tail dan juga Lini. Lini yang berhasil keluar segera dibawa oleh Hana untuk pergi dari sana. Lini yang masih mencurigai Hana adalah orang yang melaporkannya kepada Pahui. Lini pun segera melumpuhkan Hana dan pergi ke kampus seorang diri. Sementara Pahui yang kini mendapatkan cukup bukti untuk menjatuhkan posisi Tail, dirinya segera mengamankan Tail karena terbukti menyelundupkan Lini yang seorang agen korut dan berselingkuh dengannya. Dan kabar perselingkuhan itu telah sampai pada Song Sim, istri
istri Taeil yang diberitahu oleh Mihei, karena sebelumnya Mihei diberitahu perihal itu oleh Pahui. Mendengar kedekatan suaminya dengan Lini, Song Sim tentu shock karena ramalan si dukun yang mengatakan bahwa Lini adalah jimat keberuntungan suaminya ternyata salah. Mihei yang juga selalu konsul kepada dukun yang sama mulai ragu perihal arahan si dukun yang menyuruhnya untuk berinvest. Dan benar saja, saat Mihei mencoba menelpon Linda, ternyata Linda tak terdaftar di perusahaan investasi manapun dan Mihei dibuat lebih murka lagi karena dirinya ditipu oleh si dukun yang kini sudah tak ada. Di sisi lain, Hana diminta datang oleh Aira ke hadapan Changsu dan Hana sempat terkejut karena Changsu berhasil bertahan. Changsu lalu memanfaatkan Hana seolah dirinya memaafkan semua kesalahan Hana sebelumnya dan meminta Hana untuk menghubungi Suho. Hana yang polos menuruti permintaan Changsu. Changsu kemudian menawarkan sebuah kesepakatan baru pada Suho dan Lee bahwa dirinya akan menyelamatkan Suho dan rekan-rekannya pergi dari Korsel setelah Suho membebaskan para sandera serta Changsu akan meledakkan kampus untuk meyakinkan pihak Korut jika para agennya sudah dipateni sehingga akan mencegah pihak Korut untuk mempateni adik Suho. Belum yakin dengan penawaran itu, Lee meminta jaminan kepada Changsu dengan memberitahukan bahwa penyanderaan ini adalah skema demi memenangkan pemilu. Changsu tak bisa melakukan hal itu, namun dirinya memiliki jaminan lain, yaitu Changsu akan menyiarkan secara live pembebasan para sandera serta akan memanggil para orang tua sandera untuk datang. Dirasa tawaran itu meragukan, Lee dan Suho mendiskusikannya bersama Seunggi dan Yongro, dan karena tawaran dari Changsu masih sangat mencurigakan, Yongro memutuskan membuat sebuah rencana pencegahan apabila ayahnya mengingkari kesepakatan itu, di mana Yongro memberitahu Changsu bahwa dirinya akan pergi bersama Suho setelah para sandera dibebaskan dan Yongro ingin memastikan Suho selamat setelah pergi dari Korsel. Mendengar itu, Changsu geram pada putrinya yang malah berpihak pada Suho sang agen Korut, ditambah Pak Presiden yang terus menekannya untuk mengambil tindakan dan pada akhirnya Changsu memerintahkan bawahannya untuk menyeret Yongro bagaimanapun caranya sebelum dirinya membeledukan kampus. Yongro sendiri kini diperingatkan oleh Suho jika keselamatan Yongro akan terancam apabila Yongro ikut bersamanya. Namun karena cinta mah buta, Yongro tetap pada pendiriannya mengantar Suho pergi dari Korsel dan Suho pun kembali memberikan kalung yang sebelumnya dibuang oleh Yongro dan keduanya saling mengikat janji yang terpatri di sanubari mereka akan bertemu kembali di kemudian hari setelah penyanderaan ini berakhir. Di tempat berbeda, Pahu yang sedang menginterogasi Taeil perihal Taeil yang menyelundupkan agen Korut dan berselingkuh. Pahu yang merasa aib Taeil ini akan menjadikannya diangkat menjadi sekjen. Ia pun berniat memberitahukan aib Taeil pada presiden. Namun Pahu yang merasa di atas angin harus kembali jatuh tatkala Mihei istrinya memberitahu jika uang anggaran yang tadinya untuk membayar kesepakatan dengan Korut telah raib atau hilang karena Mihei tertipu oleh tawaran investasi dari Linda, membuat Pahui panik lalu segera pergi dari sana lalu memerintahkan pihak bandara untuk menjegal Neng Linda yang telah menipu istrinya agar tidak kabur. Di tengah rasa panik itu, Pahui kembali menemui Taeil dan mencoba mengkambing hitamkan Taeil seolah Taeil lah yang menggunakan uang anggaran keamanan itu demi memenuhi kebutuhan Lini selingkuhannya. Namun Taeil yang sudah mengetahui Pahui sedang ketar-ketir karena kehilangan duit itu, dirinya balik mengancam akan memberitahukan tindakan Pahui yang menggunakan anggaran keamanan demi kepentingan pribadi sebab Pak Presiden lebih mempercayainya daripada Pahui, membuat Pahui ketakutan lalu meminta maaf pada Taeil dan memohon untuk tak mengadukannya pada Pak Presiden. Taeil tadinya ingin membalas tindakan Pahui, namun dirinya lebih fokus kembali ke TKP karena mendengar kabar bahwa para agen akan membebaskan para sandera, di mana Taeil menyiapkan detonator untuk segera membeledukan kampus. Namun tindakan Taeil dicegah oleh kedatangan Changsu yang mengejutkan mereka semua, di mana Changsu memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Taeil karena Taeil telah melanggar keamanan nasional dengan mencoba mempateninya serta menyelundupkan agen Korut dan berselingkuh. Tak lama Song Sim dan Mihei datang, di mana Song Sim mencoba membantah semua tuduhan yang dilayangkan Changsu pada suaminya, tetapi bukti
Bukti semakin kuat ketika Lini menelpon Taeil dengan nada genit dan memberitahukan bahwa dirinya telah mengambil uang anggaran keamanan dan menyimpannya di bank Swiss. Mendengar itu, Taeil murka dan langsung menyalahkan Pahui dan Mihei karena bertanggung jawab atas hilangnya anggaran tersebut, dan pada akhirnya Taeil, Pahui dan Mihei ditahan atas kejahatan mereka serta Song Sim sadar bahwa suaminya memang bejat tatkala ia melihat foto mesra Taeil dan Lini. Di kampus, Suho yang khawatir dengan rencana Changsu yang kemungkinan akan mengkhianati mereka. Tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan Gyeok-chan yang berhasil membebaskan diri dan mencoba mempateni Suho. Beruntung Lini datang membedil kaki Gyeok-chan, tetapi Suho yang peduli pada Gyeok-chan kemudian membujuk Gyeok-chan untuk pergi bersamanya dari Korsel. Namun Gyeok-chan yang memang batu layaknya batu giok kekeh memilih moka terhormat daripada kabur karena penguasa akan tetap mengejar mereka. Lini yang sudah muak mengancam akan meninggalkan Gyeok-chan, dan Lini juga mengsepil alias memberitahukan pada Suho jika orang yang memerintahkan Gyeok-chan mempateni Suho adalah sekretaris Suryeon. Mendengar itu, Suho sangat galau dan kecewa sebab sebuah rahasia terkuak karena rupanya Suryeon yang mencoba mempateni Suho tidak lain adalah ibu kandung Suho yang dulu tega menelantarkan Suho dan adiknya hanya demi kenaikan jabatan di partainya. Suho lalu menghubungi Changsu dan membuat kesepakatan di mana Suho meminta Changsu untuk membiarkannya pergi bersama rekan-rekannya, dan Suho akan membebaskan para sandera serta memberikan uang tersebut yang nantinya bisa digunakan Changsu untuk membayar kesepakatan dengan Korut dan harus memalsukan kematian Suho dan circle-nya dari pihak Korut. Changsu pun menyetujui kesepakatan itu, tetapi entah bisa dipercaya atau tidak karena Changsu malah memerintahkan bawahannya untuk mengepung kampus. Sementara Gyeok-chan akhirnya berhasilkan diyakinkan oleh Bu Oh untuk ikut kabur bersama Suho dan yang lainnya. Suho sendiri berpamitan dengan Lee di mana Lee berterima kasih atas kerjasama Suho sejauh ini dalam upaya pembebasan sandera. Lalu Suho berpamitan dengan Yongro, namun Yongro yang bucin sepertinya sangat berat melepaskan kepergian Suho, bahkan Yongro memeluk erat Suho. Suho yang sebenarnya juga berat berpisah segera melepaskan pelukan Yongro dan pergi dari sana demi sebuah kebaikan Yongro. Hingga setelah Suho pergi, Yongro mendapat informasi mendadak dari si ketua kelas yang memberitahu bahwa Pak Man si penjaga kampus adalah agen yang menginstruksikan tim SWAT untuk mempateni Lee dan para agen Korut. Mendengar itu, Yongro bergegas untuk menyusul Suho, tetapi Yongro malah menyusulnya lewat jalur belakang sedangkan Suho kabur lewat jendela. Lee yang menyusul Yongro memberitahu bahwa Changsu telah mengkhianati kesepakatan di mana Changsu bersama para pasukan sudah standby untuk mempateni Suho dan rekan-rekan Suho. Namun Changsu yang mendapat kabar bahwa Suho telah berhasil kabur, ia pun memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan penjagaan di pelabuhan. Di sisi lain, kita diberitahu identitas Pak Man yang ternyata beliau selama ini adalah agen Korut yang berpihak pada partai penguasa, dan kini dirinya berusaha mengejar Suho bersama rekannya. Dan karena jalur menuju pelabuhan dijaga sangat ketat, Suho memerintahkan Eunchol dan Gyeok-chan pergi terlebih dahulu sementara dirinya dan Lini akan mencari rute lain dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Hana yang berhasil membebaskan Gal si reporter. Mereka berusaha membajak stasiun radio untuk memberitakan kebenaran perihal penyanderaan para mahasiswi yang merupakan skema pemerintah untuk memenangkan pemilu. Hal itu Hana lakukan agar publik tahu dan sama-sama menghentikan aksi gila pemerintah yang berkuasa, yang tentu publik langsung bereaksi berdemo menuntut menghentikan penyanderaan itu. Changsu yang merasa Hana sangat mengganggu kemudian menugaskan Pahui kembali untuk menangkap Hana dan Gal si reporter. Dengan kebarbarannya, Pahui bahkan membedil Gal dan Hana sangat dibuat kecewa karena pemilik radio juga berpihak pada penguasa.
Sementara Suho dan Lini yang beristirahat, mereka sempat berbincang perihal tujuan setelah berhasil kabur. Lini pun yang ngarep pada Suho berkeinginan menjalin hidup baru dan memiliki pasangan hidup. Suho yang sepertinya peka pada perasaan Lini tak bisa mewujudkan mimpi Lini dan hanya mendoakan agar Lini bisa bertemu dengan pria yang akan mencintainya. Di pelabuhan, Gyeokchan sangat terkejut tatkala Euncheol dipateni oleh Pak Man dan satu rekannya. Gyeokchan pun berusaha melawan, namun sayang Gyeokchan juga terbedil. Lalu Gyeokchan berpesan pada Pak Man untuk tak memberitahukan kematiannya kepada ibunya. Dan karena media telah ramai memberitakan penyanderaan itu, Pak Presiden yang juga kena imbasnya menekankan Changsu untuk segera membeledukan kampus. Namun Changsu yang masih memikirkan keselamatan Yongro meminta waktu kepada Pak Presiden untuk menundanya. Tak puas dengan keputusan Changsu, Pak Presiden menugaskan kembali Taeil untuk membeledukan kampus beserta para sandera di dalamnya. Film. Sementara Suho dan Lini yang akan bergegas pergi, mereka mendengar berita yang lagi-lagi sudah dipropaganda oleh para penguasa yang mengabarkan jika Yongro telah membantu para agen korut. Mendengar itu, Suho menyadari Yongro kini dalam bahaya. Dirinya pun berubah pikiran dan memutuskan kembali ke kampus untuk menyelamatkan Yongro. Dan keputusan Suho sempat ditentang oleh Lini karena hal itu bukan urusannya. Namun tak lama, Pak Man dan rekannya datang untuk mempateni mereka berdua. Suho berusaha menyadarkan Pak Man dengan memberikan pencerahan bahwa Pak Man sebenarnya menderita menjalani kehidupan sebagai agen korut yang membuat Pak Man tak bisa mendidik putranya menjadi orang baik. Ditambah saat memberitahu bahwa Yongro dalam bahaya, Pak Man akhirnya tersadar dan rela terbedil demi melindungi Suho dari rekannya yang mencoba mempateni Suho. Dan sebuah plot twist terkuak karena rupanya penyebab mukanya pemimpin kampus terdahulu yang bernama Haiju ternyata bukan disebabkan bundir, melainkan Pak Man lah orang yang mempateni Haiju sebab Haiju mengetahui penyamaran Pak Man sebagai agen korut. Suho yang akan menyelamatkan Yongro berpamitan dengan Lini, tetapi Lini sempat menyerahkan uang anggaran keamanan yang mereka curi kepada Suho agar pihak musuh tidak bisa mempateni Suho. Namun Suho merasa uang itu akan lebih berguna jika dibawa oleh Lini. Suho pun berpesan pada Lini untuk membawa adik Suho serta anggota keluarga Gyeokchan dan Euncheol ke luar negeri dengan uang tersebut. Lini pun hanya bisa menangis sebab dirinya harus berpisah dengan Suho serta mimpi Lini hidup bersama Suho mungkin tak akan bisa terwujud. Di kampus, Lee melakukan upaya terakhirnya dengan membujuk Changsu untuk membebaskan para sandera sebelum Taeil membumi hanguskan kampus, dan Lee berjanji dirinya akan tutup mulut dan tak membocorkan pada media perihal skema penyanderaan ini demi tujuan pemilu. Changsu yang masih bersimpati pada keadaan sandera akhirnya tobat dan menuruti permintaan Lee, tetapi Changsu keburu diberhentikan dari jabatannya. Sementara si bebenguk Taeil dengan keleluasaan yang diberikan oleh presiden kemudian menyerbu kampus lengkap dengan tank dan pasukan elitnya. Tetapi Taeil dibuat geram lantaran Changsu menjatuhkan detonator peledak sampai rusak, hingga Changsu pun diusir dari sana. Changsu segera menyusul bawahannya untuk membebaskan Hana. Hana sendiri kini mengemudikan sebuah mobil lalu menghubungi Lee dan memberitahukan bahwa dirinya akan melakukan evakuasi dengan menjemput para sandera lewat jalur belakang. Mendengar itu, Lee juga berinisiatif melakukan pengalihan dengan memancing tim SWAT di pintu depan. Sementara di luar, sang lalakon utama kita alias Suho berhasil mempateni para tim SWAT yang berada di sana. Setelah berhasil mengalihkan mereka, Lee bersama para sandera perlahan mencoba lari lewat jalur belakang. Lee bersama para sandera yang sudah sampai di jalur belakang terkejut dengan kedatangan Suho. Suho dan Lee segera mengevakuasi para sandera untuk menaiki mobil yang sudah dibawa Hana. Namun karena Yongro dan Seung-hee belum terlihat, Suho dan Lee memutuskan kembali masuk ke dalam, membuat Hana khawatir kepada Lee. Bahkan Hana sampai menangis karena takut Lee kenapa-napa. Lee pun menenangkan Hana jika dirinya akan baik-baik saja. Setelah itu Lee dan Suho akhirnya menemukan Yongro dan Seung-hee yang ternyata mereka sedang mengevakuasi Bu Oh. Namun karena tim SWAT semakin memojokkan mereka, Suho takut
takut keselamatan Yongro terancam, dirinya memaksa Lee untuk membawa Suho keluar. Walaupun berat, Lee terpaksa melakukan perintah dari Suho, membuat Yongro tak kuasa menahan tangis melihat Suho berjuang sendirian. Bahkan saat Yongro hampir sampai di jalur belakang, dirinya yang ingin meninggalkan Suho nekat kembali masuk menemui Suho, yang membuat Suho tak menduga akan hal itu. Dan karena mereka sudah terkepung, Suho membawa Yongro ke ruangan di atas kampus. Tak ingin Yongro menjadi korban, Suho bernegosiasi dengan Taeil dengan memberikan kode rekening yang berisikan uang anggaran keamanan pada Taeil, asalkan Taeil menyelamatkan Yongro. Tetapi karena alat komunikasinya terganggu, tim SWAT langsung memberdal Suho, membuat Yongro hanya bisa menangis melihat Suho sang pujaan hati harus pergi ke hadapan ilahi. Beruntung Taeil keburu datang dan masih bisa menyelamatkan Yongro. Singkat cerita, setelah insiden itu berakhir, para petinggi negara seperti Changsu, Taeil, dan Pahui dihukum atas tindakan mereka. Hal itu dilakukan demi menjaga stabilitas negara dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah baru yang kini dipimpin oleh kader dari partai oposisi. Drama pun ditutup dengan Lee yang sudah menseriuskan hubungannya dengan Hana, lalu kondisi kampus yang sudah normal seperti biasa. Namun yang paling nyesek adalah Yongro yang masih belum bisa move on lantaran dirinya ditinggalkan oleh sang kekasih hati alias Suho untuk selama-lamanya. Bahkan dalam rasa sedih dan galaunya, Yongro membayangkan bisa hidup berdua bersama Suho. Inilah kisah cinta yang abadi dan tragis, cinta yang bertahan meski hati teriris, kehilangan takdir yang merenggut cinta yang suci. Namun rasa rindunya tetap abadi, takkan terganti. Setiap malamnya penuh dengan mimpi yang hampa, mencari sosok yang pergi, meninggalkan dalam luka. Waktu yang berlalu hanya menambah duka, tak bisa menghapus kenangan, tak bisa memudarkan cinta. Tamat. Ending yang sangat mengkorutkan. Sangat sad ending sekali. Karena endingnya menurut Abray begitu menyayat hati dan sangat kurang memuaskan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah drama ini cukup seru atau kurang? Tulis saja di kolom komentar, oke? Oke lah, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan apa yang Abray sampaikan. Abray juga udah kebanyakan bacot dan capek ngebacot mulu. Mari kita ucapkan sama-sama, see you on the next video. Bye.